Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Bung Philips. Selamat pagi Kak Sandra, Kak Nurlinda, Kak Wibi, Kak Afrizal, dan teman-teman yang lain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Lingkar Madani yang udah bergabung meluangkan waktunya dalam kegiatan pelatihan daring kapasitas organisasi. Judulnya masih sama ya teman-teman ya. Cara positif membangun komunikasi dengan pihak eksternal, narasumbernya juga masih sama, yaitu Bung Philips. Sekarang sesi 4 ya teman-teman ya. Sesi 4 itu menulis opini dan feature ya. Kalau gitu itu aja dari saya. Bung Philips, silakan. Oke, Bung Philips, selamat pagi. Apa Ya, selamat pagi kabar? Mbak Indah, selamat pagi kawan-kawan semua. Baik. Bung Philips, kalau gitu aku persilakan ya. Ya, ya boleh. Terima kasih kawan-kawan. Ya, selamat pagi semua. Ya sebenarnya ada tiga tema besar sebenarnya kalau kita bicara soal menulis di media massa, yaitu menulis rilis ya kalau untuk yang pihak eksternal itu menulis rilis, terus menulis feature, tulis berita bercerita, lalu yang ketiga itu menulis esai atau opini, kolom, gitu ya. Tapi kita akan padatkan tiga-tiganya dalam diskusi hari ini, kawan-kawannya 2 jam. Jadi mungkin tidak akan terlalu detail perbagiannya, tapi saya kira mudah-mudahan bisa bisa jadi pengantar yang cukup baik lah buat kawan-kawan untuk mulai mencoba menulis untuk media massa, gitu ya. Saya kasih kasih tema diskusi kita pagi ini menjangkau publik ya. Ini dasarnya atau latar belakangnya seperti ini kawan-kawan. Jadi kita sebagai orang atau kelompok ya yang pekerjaan kita itu punya kaitan dengan publik atau masyarakat luas, saya kira seyogianya atau memang sepatutnya kita juga punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ya, secara baik dengan mereka ya, dengan kelompok tadi publik dan stakeholders lain yang berkaitan dengan kita. Dan salah satu cara yang selama ini cukup efektif dalam menjangkau masyarakat luas atau publik itu adalah dengan menggunakan media massa. Tentu saja di zaman teknologi digital sekarang, kita punya website, kita punya media sosial, jadi kita juga bisa menjangkau publik melalui media-media milik kita, itu ya. Tapi tetap saja kalau kawan-kawan perhatikan, meskipun kita menggunakan media-media milik kita, media private, yang ditujukan untuk masyarakat luas atau secara terbuka untuk publik, tetap saja kontennya itu kita buat ya dengan cara-cara penulisan atau cara-cara penyajian yang lazimnya dipakai di media massa. Karena itu saya kira penting bagi kita juga untuk paham soal itu. Nah, kenapa kita perlu paham perbedaan dan mungkin teknis antara konten-konten untuk media tertentu dan bagaimana menuliskannya atau bagaimana memproduksinya? Itu mungkin bisa saya gambarkan dengan gambar berikut, kawan-kawan yang ada di sini, bahwa kita menghadapi, kalau kita bicara soal masyarakat luas itu, kita menghadapi satu populasi, satu kelompok yang sangat beragam dalam banyak hal. Jadi dari sisi usia, dari sisi pengetahuan, dan juga ada banyak ragam gender, misalnya, kemudian suku, kultur, ya, juga bisa berbeda, sehingga memahami bagaimana bisa menulis dengan baik, dengan tepat, ya, dan di mana dan bagaimana caranya itu saya kira merupakan bagian yang penting untuk sebuah komunikasi yang efektif. Ya, seperti di sini contoh ya, kalau target kita adalah anak-anak, barangkali kita perlu memikirkan sebuah cara berkomunikasi yang lebih ringan melalui media-media yang lebih akrab dengan mereka ya, gitu ya. Sehingga kemudian itu bisa langsung menjangkau publik yang kita tuju, gitu kawan-kawan ya. Nah, untuk media massa yang yang umum ya, yang standar, normal, apa saya boleh bilang, secara tradisional itu ada tiga sekarang ya. Tiga untuk tulis ya.
Ini saya bicara tentang untuk tulis ya. Kalau untuk yang non tulis, audio visual itu juga tentu ada lain lagi. Tapi kalau untuk tulis paling tidak ada tiga sekarang yang ada. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Pertama itu yang baru, tetapi juga sekarang yang lebih populer, sangat populer itu media online. Ya, itu biasanya sekarang normalnya atau umumnya media online itu berisi running news ya, karena kejadian terbaru, berita cepat. Jadi kalau kita mendengar ada satu peristiwa tertentu, biasanya kita pertama-tama kita akan cari tuh media-media massa online ya. Entah itu detik.com, tempo.co, kompas.com, dan yang lain-lain ya. Karena kita ingin dengan cepat tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana perkembangannya, update-nya. Lalu kemudian ada koran ya. Nah, koran ini produk lama ya, produk tua. Karena dulu sebenarnya sebelum adanya online, koran koran itu adalah media yang menyajikan berita langsung, berita cepat, ya. Tapi karena sudah diambil alih oleh online yang bisa menghadirkan berita cepat dalam waktu hanya beberapa menit setelah kejadian, koran sekarang itu bergeser, dia ke in-depth, analytical, ya, kemudian news feature. Jadi dia berita-berita yang lebih dalam, ya, dia tetap menyoroti kejadian hari ini misalnya, tetapi dengan lebih dalam, lebih luas gitu ya, analytical gitu sehingga dia tidak langsung berbentrokan atau berhadapan dengan media website ya, media online yang bisa dengan lebih cepat menyajikan berita-berita terbaru. Lalu kemudian setelah itu ada lagi berkala ya, kita sebut biasanya majalah, karena dia terbitnya berkala ya. Biasanya kalau di Indonesia itu majalah itu kebanyakan terbit seminggu sekali, ya ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan atau beberapa bulan sekali. Tapi rata-rata kalau majalah berita berbayar kayak Tempo, Gatra dan yang lain itu terbitnya seminggu sekali. Nah, dia karena dia terbitnya lebih jarang, lebih lama ya, periodisasi penerbitannya lebih lama, dia kemudian akan sulit kalau dia berkonsentrasi juga pada straight news ya, seperti running news seperti di online, atau bahkan in-depth sekalipun seperti di koran ya. Karena itu majalah itu dia akan barangkali lebih ke investigatif ya, barangkali dia akan lebih 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 dalam lagi, lebih longgar lagi dengan gaya menulis yang barangkali juga tidak straight seperti online dan kebanyakan korannya. Dia lebih ke feature, lebih ke news story, gitu-gitu ya kawan-kawan. Sehingga orang bisa baca di waktu luang, meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca majalah dibandingkan dengan koran, apalagi dengan online. Jadi kira-kira ini karakter media tulis, karakter jenis tulisan di media media massa tulis ya kawan-kawan ya. Nah ini yang mungkin kan kita hari ini kita akan secara khusus nanti bicara tentang tiga bentuk tadi ya tulisan yang mungkin bisa kita dari luar ya, orang non jurnalis coba bisa bisa gunakan untuk mencoba menyalurkan informasi mereka atau kita melalui media massa. Seringkali kalau saya ketemu kawan-kawannya NGO atau private companies atau bahkan juga pemerintah misalnya yang minta kita untuk bicara soal media handling, itu salah satu yang pertama kali mereka tanyakan selalu mereka diskusikan adalah bagaimana caranya supaya apa yang menjadi informasi kita, berita kita itu bisa dibeli atau dalam tanda kutip bisa dipakai oleh media massa untuk diberitakan gitu loh. Kita punya anu nih kayak apa namanya kejadian nih kita punya data baru atau kita punya kegiatan ini. Gimana caranya supaya kegiatan kita itu diberitakan oleh media. Nah ini saya coba rinci, coba ada beberapa ya. Paling tidak saya kira ada tujuh jalan dari kawan-kawan. Ada begitu banyak jalan yang bisa kita pakai untuk menjangkau media massa. Pertama, ini sebenarnya lazim di negara-negara maju, tapi di kita ini tidak terlalu lazim ya. Itu adalah pitching ya, orang bilang pitching. Jadi menawarkan topik liputan kepada media. Jadi kalau kita punya sesuatu ide, satu liputan, satu gagasan yang bagus, kita punya tentang sesuatu, lalu kita kontak medianya atau kita minta waktu untuk bertemu, lalu kita presentasi bahwa kami punya ini ada begini-begini. Apakah Anda bersedia tertarik untuk menulis tentang ini? Gitu-gitu ya. Nah, kalau media tertarik, mereka akan meliput, menulis, biasanya kita bantu dengan datanya dan sebagainya. Lalu yang kedua, saya kira juga bisa kita lakukan untuk bisa masuk ke media itu menawarkan wawancara khusus, gitu ya. Dan itu sekarang sudah mulai terjadi itu. Jadi misalnya kalau ada
tokoh tertentu datang, ya, diundang oleh lembaga tertentu, mereka biasanya akan menghubungi media atau wartawan-wartawan di media tertentu yang mereka kenal. Ini ada Elon Musk ada datang ini, dia lagi mau ngomong di sini di tempat kami tentang tentang tambang apa misalnya. Apakah Anda tertarik untuk mewawancarai dia? Kami punya waktu slot 15 menit untuk Anda wawancara khusus kalau kalau Anda tertarik ya gitu-gitu ya. Jadi itu juga bisa kita lakukan kawan-kawan ya, menawarkan wawancara khusus dengan tokoh tertentu ya atau orang dengan kompetensi atau apa namanya kapabilitas tertentu untuk diwawancara oleh 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 media itu juga bisa. Lalu yang lazim kita lakukan konferensi pers, saya kira saya nggak perlu ceritakan, kawan-kawan juga pasti sering melakukan itu. Saya kira konferensi pers itu juga salah satu cara yang baik untuk apa mendekati atau menawarkan informasi kita, cerita tentang kita, berita tentang kita kepada media, gitu ya. Nah, kalau konferensi pers itu, saya kira yang paling penting dalam konferensi pers itu kita punya hubungan yang baik dengan media sehingga kita bisa mengundang sebanyak mungkin wakil dari media atau jurnalis untuk hadir di konferensi pers. Saya kira yang juga penting dalam konferensi pers yang biasanya sangat membantu media dalam hal nanti kalau saya jurnalis saya datang ke konferensi pers saya akan sangat terbantu kalau penyelenggara konferensi pers itu juga menyediakan semacam materi tertulis ya menyediakan materi tertulis dari konten atau bahan yang mereka konferensikan itu. Jadi masih banyak konferensi pers yang mengundang media, tapi kemudian di sana narasumbernya hanya bicara, tidak ada pegangan atau barang cetakan tertulis atau apa untuk media, sehingga kadang-kadang wartawan itu oke dia bisa tangkap apa yang disampaikan oleh oleh pembicara, tetapi mungkin jangan-jangan ada data atau informasi-informasi penting khusus lain yang seharusnya mau kita sampaikan itu tidak bisa ditangkap oleh wartawan. Kalau itu yang terjadi, sayang sekali. Jadi, saya tetap menyarankan kalau kita bikin konferensi pers, kita tetap ada ada bentuk tertulis yang kita untuk kita bagikan berisi poin-poin penting dari apa yang kita mau sampaikan dalam konferensi. Lalu yang berikutnya rilis ya. Rilis saya kira itu yang akan kita salah satu yang akan kita bicarakan hari ini. Itu semacam sama sebenarnya prinsipnya dengan konferensi pers. Kita menyampaikan informasi, menawarkan informasi kepada media, kepada jurnalis, tapi sudah dalam bentuk berita. Jadi kita nulis, seolah-olah kita menulis berita, tapi itu bukan untuk publik, kita tujukan untuk jurnalis yang dengan harapan mereka merasa ini menarik dan mereka pakai. Nah, gitu. Lalu kemudian yang kelima itu kolom. Kolom atau esai atau opini atau kalau dalam bahasa bahasa standar jurnalistik itu orang sering sebut opposite editorial. Jadi sebuah esai yang penempatannya itu berhadap-hadapan dengan editorial. Nanti saya cerita kenapa istilah ini dipakai. Ya. Kemudian yang keenam surat pembaca. Kawan-kawan, saya kira memang mungkin sudah jarang, tetapi tetap media-media sampai sekarang masih tetap menyediakan kolom ini. Jadi kalau misalnya merasa konferensi pers itu akan terlalu memakan waktu dan biaya atau tidak punya sumber daya untuk konferensi pers, yang lain belum siap, saya kira menulis surat pembaca juga salah satu cara yang baik untuk menjangkau publik melalui media massa. Surat pembaca di Tempo misalnya sampai sekarang tetap dibaca orang, gitu ya. Saya kira juga di media-media lain. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya ada sesuatu yang kita mau sampaikan tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, hanya poin-poin tertentu kita mungkin bisa sampaikan. Hanya mungkin protes atau usul tertentu yang cuma satu dua poin, nggak apa-apa kita pakai surat pembaca ya. Lalu terakhir advertorial. Advertorial ini juga bisa kita pakai kawan-kawan untuk menjangkau publik melalui media massa. Tapi bedanya dengan yang lain adalah pertama advertorial itu berbayar. Jadi kalau kita mau tulis advertorial, kita mau taruh di media massa, ya kita harus bayar sesuai dengan tarif media massa karena itu iklan ya. Tapi kita bisa menulis tentu saja bisa mempropagandakan apa saja yang kita mau, tentu saja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh media yang kita kita menjadi target kita. Gitu ya kawan-kawan. Jadi ini ada 7 hal teman-teman bisa pakai untuk berhubungan dengan media massa. Lalu kalau kita mau sekarang kita langsung lebih 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 fokus lagi kepada konten dalam bentuk tertulis. Kalau kita mau menulis untuk media massa, kira-kira kan pertanyaannya, kira-kira tulisan seperti apa yang perlu kita kuasai
keterampilan menulis seperti apa yang perlu kita kuasai. Nah, di sini saya sudah buat ada tiga, paling tidak standar itu ada tiga bentuk atau tiga skill yang perlu kita miliki kalau kita mau menggunakan atau menjangkau media massa, ya, menjangkau publik melalui media massa, ya, dengan menggunakan tulisan. Pertama, kita harus punya kemampuan untuk membuat berita langsung atau straight news, ya. Nah, ini biasanya untuk penulisan rilis, ya, bentuknya. Kemudian kita punya kemampuan untuk menulis feature atau news story. Jadi berita dalam bentuk cerita. Jadi tidak langsung tapi lebih orang biasa ada yang bilang soft news, ya. Nah, ini juga biasanya bisa kita buat dalam bentuk rilis atau kolaborasi liputan dengan media. Tadi kalau kita pitching, media bilang, "Oke, kami tertarik dengan ceritanya, tapi jangan, kami tidak punya orang untuk nulis. Anda aja boleh, silakan Anda tulis sendiri lalu kirim ke kami, nanti kami akan periksa kalau memang sesuai dengan standar kami akan kami tulis." Nah, itu juga bisa, ya, feature. Jadi bukan berita langsung, berita juga tapi tidak ditulis dalam bentuk straight. Jadi dia lebih kepada dalam bentuk cerita. Lalu yang ketiga itu artikel non berita atau kolom. Ini esai yang tadi saya bilang, apa namanya, opposite editorial. Jadi ini kira-kira kawan-kawan ada tiga jenis tulisan yang saya kira kalau kawan-kawan punya concern untuk menjangkau publik melalui media massa, tiga jenis tulisan atau tiga keterampilan menulis ini, bentuk tulisan ini harus teman-teman kuasai. Tidak perlu sangat sempurna, tidak perlu istimewa dan bagus sekali, tapi paling tidak teman-teman tahu prinsipnya dan bisa menulisnya dengan standar yang benar, gitu. Sehingga ada kemungkinan, ya, ada harapan eh, pitching teman-teman itu bisa diterima oleh oleh media, gitu ya. Nah, sekarang kita satu persatu, kawan-kawan, ya. Nanti saya akan bicara dari rilis dulu, apa itu rilis, bagaimana menuliskannya, lalu nanti kemudian akan masuk ke feature, lalu terakhir nanti kita akan bicara tentang opini. Pertama saya akan bicara tentang rilis, kawan-kawan. Jadi, kalau kita bicara tentang bagaimana menjangkau media massa, yang paling lazim, dipakai, salah satu alat yang paling lazim dipakai oleh oleh apa namanya, lembaga-lembaga atau pihak-pihak di luar media itu adalah dengan menulis rilis, membuat rilis. Ini juga biasanya dikombinasikan dengan konferensi pers juga, tapi kita bicara soal menulis rilis, ya. Nah, ini salah satu salah satu cara untuk menjangkau massa melalui media massa. Bagi bagi kita, bagi NGO, bagi private companies, bagi individu-individu yang menulis rilis, itu rilis punya kelebihan. Salah satu kelebihan yang rilis adalah dengan menulis rilis kita yang mengontrol narasi dari informasi yang mau kita sebarkan kepada publik, gitu ya, kawan-kawan, ya. Jadi bukan seperti kalau 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 berita itu, kalau kalau apa namanya, wartawan yang mencari sendiri, ya kan, dia mencari sendiri beritanya, dia wawancara sendiri, dia tentukan angle-nya sendiri, itu dia bisa melakukan apa aja, menulis apa aja, kan, dia bisa mencari berita apa saja. Tapi dengan kita menulis rilis, paling tidak kita sudah membatasi angle-nya, kita sudah batasi, apa namanya, apa, data-datanya kita sudah batasi. Jadi kita to some extent kita punya kontrol tuh terhadap narasi yang akan kita pakai dalam dalam rilis itu. Nah, ini yang yang menurut saya salah satu kelebihan rilis, ya, kalau kita membuat rilis. Kemudian seperti yang saya tulis di sini, kalau kita sering nulis rilis, mungkin satu kali dua kali kita diabaikan oleh media. Tapi kalau kita sudah sering menulis-nulis teratur, kita bikin rilis, itu lama-lama wartawan yang menerima rilis itu akan mulai mengingat kita. Dia juga barangkali akan mencari tahu siapa kita, dan dengan demikian mungkin pelan-pelan akan terjadi relasi kita dengan mereka, gitu loh. Kalau itu sudah terjadi, saya kira ada harapan nanti semakin ke sana rilis kita mulai lebih diperhatikan, dan juga bahkan nama lembaga kita itu akan masuk dalam dalam daftar di jurnalis, sehingga kalau dia besok-besok meskipun kita tidak menulis rilis, tapi kalau dia menulis sesuatu yang menurut dia yang kira-kira punya kaitan dengan kegiatan kita, dengan pekerjaan kita, dia bisa aja menghubungi kita untuk menjadi narasumber atau untuk sekedar untuk sharing apa yang kita punya dan sebagainya. Saya kira kalau sudah sampai di tahap itu biasanya bagus, ya. Itu sangat menguntungkan bagi kita sebagai cara untuk menjangkau tadi publik yang lebih luas, gitu ya.
Kemudian yang satu hal lain adalah teman-teman perlu ingat kalau kita bicara rilis, kita tulis rilis itu memang dari sisi kita itu kita yang butuh ya. Kita ingin supaya informasi kita itu dimuat atau dipublikasikan di media ya. Kita ingin supaya apa yang kita buat itu juga diketahui masyarakat luas. Tapi juga yang saya kira mungkin perlu kita sadar di sisi lain sebenarnya media itu juga membutuhkan rilis ya. Karena apa? Karena setiap hari, apalagi media-media online misalnya, website berita, straight news, itu setiap hari mereka butuh informasi, mereka butuh berita. Dan mereka mengirimkan wartawan mereka kemana-mana gitu ya untuk mencari berita, untuk mereka tulis. Dan ada media yang punya target sehari harus bisa menerbitkan katakanlah 400 berita, misalnya dalam sehari, 500 berita dalam sehari, atau kalau media-media besar gitu ya. Itu tidak mudah tentu saja bagi wartawan untuk mencari sekian ratus berita per hari dan menerbitkannya. Sehingga kalau kalau mereka menerima rilis ya, dan rilis itu ternyata menarik gitu, itu akan sangat membantu mereka. Artinya ya kalau mereka terima satu list dari kita paling tidak mengurangi satu dari target yang harus mereka cari sendiri gitu kan. Mereka dari 500 mereka udah punya satu nih, mereka tinggal mencari sendiri 499 begitu. Jadi itu satu hal, rilis itu sebenarnya juga dibutuhkan oleh media, kawan-kawan. Jadi jangan ragu untuk membuat rilis. Tentu saja catatannya adalah ya jangan asal rilis, jangan setiap informasi baru yang kita punya itu tentang kita saja atau tidak itu kita anggap penting dan perlu kita riliskan. Enggak, nanti kita akan lihat ke bawah kira-kira apa saja yang menjadi menjadi prasyarat bagi sebuah rilis yang baik ya sehingga kemudian bisa menarik perhatian media. Saya kira itu kawan-kawan ya jadi tentang rilis. Ini sekedar sekedar tadi saya kira mendiskusikan lebih jauh apa namanya beda perspektif ya, beda perspektif antara kita yang membuat rilis ya, atau saya tulis ini juru bicara, sama mereka yang menerima media yang menerima rilis. Yang saya tulis ini jurnalis. Jadi ada perbedaan perspektif ya. Ini yang kita perlu pahami supaya kita dari hari ke hari mungkin akan lebih berusaha untuk membuat rilis yang memenuhi kebutuhan atau apa yang dicari oleh jurnalis. Jadi memang secara natural kita sebagai juru bicara, sebagai orang kita companies, kita NGO, kita ingin menyampaikan uh, pesan kita atau beri informasi kita kepada media atau jurnalis untuk diberitakan ya. Apa namanya kita sampaikan semuanya sejelas-jelasnya, sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman sadari bahwa di sisi lain jurnalis itu jarang yang menerima rilis sebagai sebuah berita jadi. Biasanya rilis itu diterima sebagai informasi awal. Kalau ada rilis, mereka akan baca, oh ini bagus, ini menarik, ada informasi ini menarik, ini saya akan beritakan. Tapi biasanya mereka tidak akan pakai rilis itu, lalu oke dia pindahkan semua rilis itu menjadi berita tidak. Dia hanya ambil intinya, dia ambil angle-nya, lalu dia akan kemudian susun lagi beritanya sendiri. Ya, tentu saja sebagian besar berdasarkan informasi dari rilis, tetapi juga mereka akan biasanya akan perdalam lagi dengan wawancara sendiri dan sebagainya. Jadi ini dua perspektif. Jadi jangan berharap kalau kita menulis rilis, maka semua yang kita tulis itu akan dengan begitu saja dipindahkan ke media oleh jurnalis. Tidak, gitu ya. Kemudian kedua, kita ingin mempersuasi jurnalis agar meliput topik yang kita tawarkan dalam rilis ya. Tapi di sisi lain, sebenarnya bagi bagi jurnalis tidak selalu begitu ya. Apalagi kalau rilis ini menyangkut sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, sedang terjadi, biasanya dia dipakai sebagai bahan atau informasi untuk apa namanya informasi baru untuk untuk melanjutkan ya cerita atau berita tentang peristiwa yang sedang terjadi. Jadi kita sebagai yang membuat rilis itu juga perlu memperhatikan aspek kebaruan kawan-kawan dalam membuat supaya untuk memenuhi memenuhi tadi harapan dari jurnalis selalu dalam buat rilis kita perhatikan kita itu penting untuk memperhatikan aspek kebaruan. Nanti kita akan lihat news values nanti di belakang. Lalu ingin supaya kalau kita bicara, kita bikin rilis, kita kirim ke itu, lalu ini akan mendapatkan perhatian dari apa namanya dari media untuk ditulisnya, untuk langsung dituliskan sebagai sebagai berita. Tapi dari perspektif ini ya kawan-kawan ya, dari perspektif media itu tidak persis sama dengan kita gitu ya kawan-kawan ya, tidak persis sama dengan kita. Bagi media kadang-kadang
kalau kita bikin rilis, apalagi untuk peristiwa yang tadi saya bilang dia nomor dua itu yang current, yang masih berlangsung, masih berjalan. Kadang-kadang rilis itu sebenarnya kita terima, kita pakai hanya untuk mendapatkan kutipan dari, katakanlah, apa namanya, pena bulu atau apa sih, sehingga melengkapi atau paling tidak memperkaya berita atau informasi yang sedang ditulis jurnalis. Ya, sehingga di situ kemudian kita sebagai juru bicara atau media pembuat rilis itu, apa, lembaga pembuat rilis itu juga harus kemudian memperhatikan itu. Oke, penting juga untuk rilis tidak hanya berisi narasi, tetapi juga misalnya kutipan dari orang-orang penting, tokoh kita yang memang atau ahli kita yang memang itu juga barangkali penting satu disampaikan, satu kutipan misalnya perlu ada gitu-gitu ya. Sehingga tadi dalam satu rilis kita bisa sekaligus melayani tadi kebutuhan atau harapan jurnalis dalam hal pemberitaan. Satu hal yang mungkin saya kira penting untuk kita pahami berkaitan dengan rilis adalah media itu tidak terlalu menyukai rilis yang dibuat dalam style propaganda. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kita buat rilis, tapi lebih kepada sebenarnya di rilis itu kita mempromosikan diri kita aja gitu loh. Jadi tidak tidak menyangkut tema tertentu yang menarik untuk publik, tetapi lebih kepada mempromosikan diri kita. Gitu loh. Kami sudah berhasil selama 5 tahun berturut-turut meningkatkan, ini kami sudah begini-begini, kami begini-begini, kami adalah ini. Nah, itu tidak terlalu menarik bagi bagi media. Apalagi kalau kita bikin rilis, lalu sebelum informasi yang utamanya kita sampaikan, alinea pertama kita sudah sebut, kita sudah promosikan kita, ya, apa namanya, Lingkar Madani adalah sebuah organisasi yang ini lalu di bawahnya informasi. Itu sebaiknya dihindari. Nanti kita lihat bagaimana bentuk. Iya, jadi saya ulangi kawan-kawan, hal yang penting dalam menulis rilis pada akhirnya dan juga yang lain adalah mempertimbangkan values atau nilai dari berita, gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan panduan yang saya buat di sini. Nanti di bawah saya akan jelaskan tentang news values, ya, paling tidak bagi Tempo itu apa sih nilai-nilai berita yang penting bagi Tempo. Tapi di sini saya kasih ada 4 pertanyaan yang mungkin teman-teman perlu perlu tanyakan sebelum mulai menulis rilis ataupun feature ataupun opini untuk media massa. Jadi, apakah informasi yang akan saya tawarkan kepada media ini baru? Itu saya kira pertanyaan yang pertama yang perlu kita tanyakan. Oh, ini kalau hal yang tidak baru, semua orang lain sudah tahu, atau media sudah pernah menuliskannya sebelumnya, itu biasanya tidak akan terlalu diperhatikan oleh media. Ya, gitu ya. Oh ya, udah ngapain kita kita pakai rilisnya? Ini kemarin udah kita beritakan misalnya. Jadi penting untuk mencari sesuatu yang baru, ya, untuk kita tawarkan dalam rilis. Atau kemudian yang kedua, apakah ini menyangkut sesuatu yang dekat, ya, dengan kepentingan, dengan pembaca media terutama, ya. Karena apa namanya, kalau kita menulis sesuatu yang tidak dekat dengan pembaca, ya, media juga tentu tidak akan tertarik, ya. Kalau Tempo, pembaca Tempo itu kelasnya misalnya kita bilang B atas sampai A ke atas, ya, B plus A ke atas, artinya kalau pendidikannya mereka itu ya mungkin sarjana ke atas. Pendapatannya misalnya itu sekian, berarti pembaca mereka ini, lalu apakah kalau kita rilis ke Tempo ini masuk nggak di pembaca Tempo gitu. Atau kita kalau kita mengirim rilis ke Konde misalnya, Konde Konde ini media yang apa namanya, tentang tentang apa, perempuan, ya, kesetaraan gender gender, ya. Nah, kalau kita kirim ke Konde berita yang isinya cuma berita politik, ya, murni, yang tidak ada kaitan dengan pembaca Konde misalnya umumnya, apakah akan tertarik, mereka akan tertarik, ya, itu yang perlu kita pertimbangkan juga, ya. Jadi apakah apa informasi yang kita tawarkan itu dekat dengan pembaca media yang kita mau tuju, gitu ya. Kemudian yang juga penting untuk kita perhatikan dalam merumuskan rilis itu tadi, apakah pembaca akan tertarik. Kalau jadi oke, ini relate kepada pembaca media Tempo ya, tapi yang meskipun kalau saya setelah dia relate, kalau saya buat ini, mereka akan pembaca ini akan tertarik atau tidak membacanya. Nah, ini juga hal yang perlu kita pikirkan. Ya, oke, ini apa nama, pembaca Konde itu perempuan misalnya, atau para aktivis apa namanya hak asasi dan sebagainya. Jadi kalau ini kita punya rilis yang berkaitan dengan perempuan, tapi topik yang kita pilih ini akan apa, menarik perhatian pembaca ini apa enggak. Nah, itu juga perlu kita kita pikirkan.
sedapat mungkin kita cari topik-topik yang memang kita yakini akan membuat mereka tertarik, gitu ya. Nah, itu kita pilih ya. Kalau misalnya Konde, ya tentang kesetaraan gender misalnya, kalau kita angkat-angkat isu itu, barangkali itu akan lebih, kalau lebih lebih membuat mereka tertarik untuk baca. Bagaimana memastikan misalnya di pemilu itu calon perempuan itu 30% dari kuota misalnya. Lalu kita punya program untuk itu dan sebagainya. Itu barangkali akan lebih lebih menarik perhatian. Kemudian, apakah pembaca kita peduli dengan konten yang kita buat? Jadi saya kira itu juga itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kita sampaikan. Nah, mengukurnya nanti dengan news values, nanti akan saya sampaikan di bawah. Itu saya kira tentang tentang apa namanya, sekedar pengantar tentang tentang rilis. Nah, yang berikut ini saya mau mengatakan bahwa kalau kita menulis rilis, ada tiga hal yang tadi yang tadi berkaitan dengan yang sudah saya ceritakan di atas itu, kawan-kawan. Saya tanya, Ada tiga hal yang perlu. Halo? halo, sebelum lanjut ditanya dulu, karena semakin Ya, jauh nih. bagaimana? Ya, Bapak ulas tadi tentang konten ya, yang di media massa itu ada berita langsung, rilis, feature, rilis, kolaborasi, dan artikel. Sekarang kalau kita bicara rilis, itu berarti berita langsung kan. Terus kalau dia masuk ke feature, itu kan berita yang bukan berita langsung. Nah, bagaimana dia modelnya kalau dia di feature, sementara kalau dia rilis dalam pengertian saya itu berita langsung. Kalau dia masuk ke feature itu disebut apa, bagaimana itu? Karena feature itu kan berita-berita yang berita langsung gitu ya. iya. Bisa ya, bisa begitu, Pak, didengar? Iya, bisa. Jadi begini, rilis rilis itu bukan jenis rilis itu bukan jenis tulisan, bukan jenis berita, Kakak. Rilis itu adalah cara atau metode kita untuk mendekati media. Jadi kita bisa bikin rilis, kita bikin sesuatu yang kita sampaikan ke media. Itu namanya rilis. Nah, rilis itu bisa dalam bentuk tadi berita langsung, bisa dalam bentuk feature juga bisa rilisnya. Atau kita bisa merilis hasil report, hasil hasil penelitian kita itu juga bisa, ya, namanya juga sama, rilis gitu. Jadi apapun yang kita tulis yang kemudian kita kirim ke media untuk kita harapkan diberitakan oleh media, itu kita namakan rilis. Hanya memang lazimnya orang kalau menulis rilis itu biasanya menggunakan model penulisan berita langsung gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kalau Nah, kita oke, menulis oke. rilis dengan menggunakan feature gitu ya. Jadi rilis itu metode pendekatan ya. Jadi bukan Ya, berarti rilis itu sebenarnya ya metode komunikasi lah, sama tadi. Ya, ini tadi di atas saya tulisan ini. Bagaimana cara menjual informasi kepada media massa itu macam-macam itu. Nah, di nomor 4 itu ada rilis tuh, ya. Kita bisa bikin rilis untuk dikirimkan ke media, gitu ya. Isi rilis itu bisa oke. macam-macam. Ya, Isi rilis itu bisa. Nah, kalau yang berita langsung itu jenis bentuk konten, ya. Itu bentuk konten. Jadi beda. Itu bentuk konten. Itu berita langsung, feature, artikel itu bentuk konten, gitu ya. ya, ya. Nah, Lanjut, Pak. ini yang saya perlu sampaikan kalau kita menulis rilis itu, saya kira yang penting kita perhatikan juga nanti feature dan juga opini nanti di belakang itu. Pertama, angle, ya, kita harus benar-benar bisa memilih angle yang fokus, yang spesifik, ya gitu ya. Kemudian yang tentu saja relate kepada pembaca kita, gitu ya, yang spesifik, yang menarik dengan pembaca kita. Dan tadi kalau kita kita mau bicara tentang berita langsung misalnya, atau tadi saya apa, news values, tadi ada pertanyaan, harus baru, itu paling penting, ya. Ini informasi yang baru atau tidak, gitu ya. Jadi itu ya, itu pertama, jadi angle. Kita harus memilih angle yang benar, yang bagus, yang menarik. Kemudian hal kedua yang penting itu adalah konteksnya, ya. Jadi kalau kadang-kadang begini, kalau apa namanya, kalau berita itu rilis yang kita tulis itu menyangkut peristiwa yang sedang terjadi, yang sudah banyak diberitakan, barangkali konteksnya tidak terlalu jadi masalah, wartawan udah paham gitu ya. Sehingga kalau kita tidak terlalu menyeluruh dalam konteks itu, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita merilis tentang sesuatu yang baru sekali bagi media, itu penting untuk menyampaikan konteksnya supaya wartawan bisa memberitakan dengan benar. Lalu yang terakhir, kelengkapan konten. Ya, kawan-kawan ya, kalau kita bikin berita tentu saja kita harus pastikan wartawan itu tahu semuanya. Di media itu kami bilang 5W1H.
Itu menyangkut siapanya, ini tentang siapa, ya. Terus ini kapan ini terjadi, bagaimana itu terjadi, di mana itu terjadi, ya. Itu perlu perlu disampaikan secara rinci dan jelas dalam rilis supaya wartawan tidak punya keraguan bahwa ini benar-benar sesuatu yang real terjadi gitu ya. Dan mereka bisa memberitakan juga dengan kepada media, kepada apa, pembaca mereka dengan lengkap. Gitu ya kawan-kawan. Jadi coba diingat, yang penting diingat itu adalah tiga pilar daripada menjangkau menjangkau menulis untuk menjangkau publik melalui media itu tadi ada angle, kita harus bisa merumuskan angle yang baik. Lalu jangan lupa selalu ada konteksnya kalau dalam apapun yang kita tulis. Kemudian konten ya, kelengkapan beritanya. Itu juga jangan 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 kita lupa, itu perlu kita perhatikan. Nah, ini aturan umum dalam menulis rilis, kawan-kawan. Saya kira ini ada pertama dia harus ringkas ya, menggunakan piramida terbalik. Piramida terbalik kita sudah bahas kemarin ya, kawan-kawan ya, dalam penulisan policy brief kita sudah bicara ya soal piramida terbalik. Ini model penulisan deduktif. Jadi yang penting dulu di alinea pertama yang kita bilang lead, lalu selanjutnya di alinea lain semakin tidak penting, konteks dan sebagainya. Kemudian, nah tadi saya bilang profil organisasi. Orang sering kalau kita buat rilis itu kita merasa perlu untuk menuliskan profil organisasi kita. Saya kira itu nggak masalah, tetapi jangan taruh profil organisasi di atas. Sebaiknya disampaikan di lembaran terpisah atau di akhir rilis, sehingga tidak mengganggu ketertarikan wartawan terhadap isu yang mau kita sampaikan gitu ya. Saya kira itu. Kemudian usahakan kalau rilis itu dikirim ke media atau platform yang paling mudah ya dijangkau oleh jurnalis. Jadi kebanyakan orang masih sampai sekarang masih ngirim rilis ke email gitu ya. Saya kira itu nggak apa-apa, bagus supaya jadi sekaligus bisa bisa ada catatannya di situ. Tapi wartawan sekarang juga udah jarang untuk secara rutin periksa email untuk dalam penulisan berita ya, karena mereka juga mobile kerjanya kadang-kadang jadi lebih mudah itu WhatsApp ya misalnya. Lalu kemudian format format tulisan juga. Kalau PDF itu mudah dibaca, enak dilihat, tetapi sebenarnya bagi wartawan lebih enak selain ada PDF kalau ada doc-nya, sehingga itu kalau mereka mereka mau mau apa namanya membuat rilis itu jadi berita, mereka bisa dengan mudah gitu ya untuk mengelola kembali pesan yang rilis yang kita kirimkan gitu ya. Kemudian kirimkan rilis itu ke alamat resmi media. Jadi kalau kawan-kawan kalau mau kirim media rilis, perhatikan bahwa kawan-kawan tahu alamat resminya. Jangan menebak-nebak. Jadi masuk ke website resminya. Oh kalau kok Tempo kalau mau kirim rilis ke sini, Kompas ke sini, ini ke sini. Lalu kalau kita punya teman-teman wartawan di media yang bersangkutan, nggak apa-apa juga. Selain kita kirimkan secara resmi ke medianya, kita kirimkan juga ke wartawannya, gitu ya, rilisnya. Lalu yang juga penting dalam rilis itu kontak person, kawan-kawan ya. Jadi selalu di bawah rilis itu jangan lupa untuk sertakan kontak person, orang yang bisa dikontak kalau wartawan atau media itu tertarik untuk menindaklanjuti rilis yang kita kirim. Ya, jangan sampai nggak ada, gitu ya. Nah ini saya kira piramida terbalik, kawan-kawan kita sudah bahas 2 pekan lalu ya di penulisan policy brief. Saya kira sama. Jadi dia mulai dari yang paling penting, lalu konteks atau detil penjelasan yang penting, lalu kemudian informasi lain yang bersifat lebih umum. Itu semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin begini. Kalau modelnya persis sama dengan berita langsung yang kawan-kawan baca di online ya, media online kebanyakan. Kalau kita bicara soal rilis. Ini saya coba ambilkan contoh rilis yang saya terima, yang kami terima udah lama, tapi saya coba ambilkan di sini untuk contoh saja. Ada rilis dari UI, ada rilis dari apa itu satu itu ya, kelompok pecinta pecinta HAM kali ya, Papua atau gitu ya. Apa pengacara, pengacara Veronica kasus Papua. Jadi ini saya kira model-model rilis yang menurut saya bagus ya. Jadi tidak terlalu panjang, ya, tidak bertele-tele, bahkan bisa tapi straight, semua informasi yang dibutuhkan itu mau disampaikan itu ada, dan apa unsur-unsur dari yang penting dari list itu ada. Jadi ada kepala kop di sini itu penting supaya orang tahu rilis ini dari mana dan ini resmi misalnya dari UI misalnya. Kemudian ada nama dokumen sehingga media kalau kita terima kiriman dari luar kalau sudah ada tulis siaran pers atau rilis itu kita langsung tahu oh, ini rilis. Jadi ini memang ditujukan untuk jurnalis misalnya. Lalu tanggal rilis ini juga penting, ada tanggalnya sehingga menjadi acuan bagi wartawan ketika menulis berita, ya gitu ya. Kemudian tempat ya. Lalu kontennya ada di situ. Kemudian di bawah saya bilang tadi kontak atau narah hubung.
Itu penting disampaikan di situ sehingga kalau ada yang mau menindaklanjuti rilis itu dia bisa dengan mudah langsung mengontak orangnya. Jangan sampai kontak person itu kita taruhnya apa namanya email atau nomor telepon kantor gitu kawan-kawan ya. Bukannya tidak boleh, boleh aja. Tapi kadang-kadang wartawan apalagi kalau membuat berita cepat itu kesannya kalau email itu akan berlama-lama gitu. Nanti kita tunggu lagi dia baca, kita tunggu lagi jawabannya gitu ya. Atau telepon kantor itu sering terjadi sehingga orang banyak wartawan itu malas dengan telepon kantor. Begitu dia mencoba menghubungi telepon kantor, landline itu kadang-kadang ya kalau kantor besar gitu ya atau anu atau kantor kecil sehingga tidak ada yang jagain telepon itu biasanya lama sekali terhubung. Begitu terhubung orangnya harus dicari-cari lagi, gitu-gitu ya. Nah, itu kadang-kadang membuat proses apa nah bagi wartawan proses follow up terhadap rilis itu menjadi lambat. Sementara dalam hal berita langsung kecepatan itu juga merupakan salah satu kriteria yang penting bagi wartawan. Sehingga selain kalau misalnya kita merasa tetap perlu mencantumkan email sama landline, nomor telepon rumah atau kantor, nomor HP itu saya kira penting untuk kita tuliskan ya. Jadi terutama apalagi sekarang misalnya ada WhatsApp-nya misalnya. Sehingga dengan mudah wartawan, jurnalis itu menghubungi kita kalau dia butuh informasi lanjutan dan ada jaminan paling tidak dengan media atau platform itu ada jaminan kita bisa menanggapinya juga dengan cepat gitu ya. Gitu kawan-kawan. Nah, ini contoh rilis yang saya bilang tadi yang kurang menarik ya karena apa namanya? Bertele-tele dan isinya propaganda. Itu itu tidak apa namanya? Biasanya rilis semacam ini ya udah kalau dia baca nggak ada yang penting nih ya. Kita baca kok alinea pertama kok judulnya sih lumayan ya. Beli mobil berkuah lebih aman, lebih nyaman, tapi begitu baca alinea pertama, ini apa sih informasinya? Kan dia mulai dengan statement. Mobil bisa jadi merupakan salah satu barang termahal yang dimiliki seorang. Meski demikian, minat seorang untuk memiliki mobil tetaplah tinggi, mengingat fungsi mobil sebagai tidak ada apa namanya, tidak ada hal yang penting, yang urgent di sana, gitu ya. Jadi ini hindari menulis rilis yang seperti ini. Kalau memang kita mengatakan bahwa kita sekarang menyediakan fasilitas leasing untuk mobil bekas, misalnya, tulis aja langsung, misalnya perusahaan ini EXPT ini sejak ini atau awal pekan ini atau hari ini meluncurkan produk leasing baru dengan nama ini produk ini ditujukan bagi para gitu loh sehingga orang tahu persis apa sih intinya apa informasinya apa yang mau sampai di berita dan apakah ini menarik apa tidak kalau kita mulai dengan latar belakang yang jauh seperti ini itu membingungkan wartawan juga malas bacanya gitu, kalau tidak ada isinya gitu ya kawan-kawan jadi itu coba diperhatikan ini salah satu bentuk rilis yang tidak terlalu bagus. Saya kira itu sampai dengan demikian itu rilis saya kira saya cukupkan di situ soal rilis. Kalau ada pertanyaan lagi lebih lanjut soal rilis mungkin kita bahas dulu sebelum kita masuk ke jenis tulisan yang kedua ya. Jenis tulisan yang kedua yang saya mau bahas untuk media massa itu kolom atau opini atau apa namanya op-ed gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, Kalau mau ngasih konteks tentang apa yang mau kita sampaikan itu baiknya di paragraf keberapa ya? Kasih data kah? paragraf kedua paragraf kedua atau ketiga saya kira harusnya sudah lebih cepat jangan sampai lama-lama. Kalau paragraf kedua atau paragraf ketiga. Ya Mas, oke. Ya, jadi paragraf pertama itu kan lead ya, itu berisi hal yang penting. Misalnya tadi kita mau bikin rilis, katakanlah misalnya tadi ada isi perusahaan X dari PT X hari ini meluncurkan produk ini, leasing baru yang apa nama leasing ini akan membantu pembeli untuk mendapatkan atau membeli mobil bekas ya, secara kredit gitu ya. Misalnya itu oke rilis apa namanya lead udah nanti mungkin paragraf kedua kalau kita merasa perlu menjelaskan agak lebih detail tentang produk baru ini nggak apa-apa kita lanjutkan di paragraf kedua misalnya apa namanya atau pembiayaan ini akan berkisar atau the range dari 1 juta sampai 50 juta dengan sistem begini 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 begini. Nah tapi setelah itu kalau alinea ketiga itu harus kasih konteksnya gitu loh ya. Konteksnya itu bisa macam-macam. Misalnya data, misalnya apa PTX melihat bahwa kebutuhan untuk mobil tadi seperti tadi itu semakin meningkat dalam masyarakat Indonesia gitu ya. Pembelian mobil
pembelian tapi pembelian mobil baru itu menurun gitu ya. Dalam survei yang kami lakukan kepada konsumen, kami mendapatkan informasi dari konsumen bahwa sebenarnya konsumen sangat ingin memiliki mobil sendiri, tetapi mobil baru sekarang semakin mahal. Sementara mobil yang bekas pun sebenarnya lebih lebih murah, tetapi sulit terjangkau karena tidak ada fasilitas kredit untuk mobil. Nah, misalnya itu konteksnya ya. Jadi kita kasih di situ, lalu kita kembali lagi kita itu begitu kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya alinea kedua kita merasa detailnya nggak perlu di alinea kedua, kita langsung perlu konteksnya. Nanti konteksnya kita naik ke kedua, nanti baru detailnya di alinea ketiga. Itu juga bisa ya. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjut ya. Ini kolom ya, kawan-kawan. Ini jenis tulisan kedua. Kalau kita mau menulis untuk media massa itu kolom. Nah, kolom itu pertama, dia itu artikel pendek ya. Artikel pendek tentang masalah tertentu ya. Dan dia berisi pendapat unik penulis. Jadi kalau beda dengan rilis itu cerita fakta ya kan, fakta peristiwa. Kalau artikel atau kolom itu isinya itu pendapat ya kawan-kawan, pendapat jadi opini penulis. Nah, saya bilang artikel pendek itu saya tepatnya itu pasti tergantung media masing-masing. Tapi saya kira rata-rata media di Indonesia itu menerima artikel atau kolom itu sepanjang 600 sampai 1000 kata, kawan-kawan. Ya, jadi mungkin sekitar itu. Kalau Tempo kami rata-rata di 700 itu ya, 700 sampai 750. Itu normal yang kami terima ya untuk di koran Tempo misalnya. Kompas bisa lebih panjang. Kalau untuk yang panjang itu bisa sampai 1000 ya, yang untuk satu halaman. Kalau yang setengah satu halaman dua opini setengah itu sekitar 600 sampai 700. Gitu ya, kawan-kawan. Jadi itu panjangnya. Lalu dia memiliki fokus tunggal itu artinya satu angle aja kita jawab. Ya, karena opini ini itu kolom ini tulisan yang ringkas. Kalau kita fokusnya banyak itu bisa kemana-mana, masing-masing tidak tidak apa namanya tidak jelas terurai karena kita perlu menguraikan banyak hal. Akhirnya pembaca tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus satu aja satu satu fokus ya. Kemudian tulis untuk pembaca umum. Kalau ditulis untuk pembaca umum artinya kolom itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang juga mudah dipahami oleh pembaca umum gitu-gitu ya. Dengan tulisan-tulisan yang sederhana yang sudah kita bahas di depan ya kawan-kawan teknik-tekniknya itu. Tidak terlalu panjang, tidak menggunakan istilah teknis dan sebagainya. Nah, kemudian ini disebut juga op-ed atau opposite di editorial page. Ini definisi dari Time ya tentang tentang kolom. Kawan-kawan bisa baca di sana. Jadi pada awalnya di Time itu kolom itu mereka mulai terima sekitar tahun 60-an. Itu tujuannya untuk memberikan perspektif lain terhadap opini dari media. Jadi kalau Times atau koran Tempo punya punya opini sendiri, kami membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk juga menulis sehingga mereka punya perspektif sendiri itu apa gitu, perspektif masyarakat luas terhadap masalah yang sama. Gitu. Apakah sama dengan kita atau berbeda dengan kita? Kalau sama dan kita samanya di mana? Kalau berbeda dan kita berbedanya di mana? Itu bisa terlihat itu kalau karena dengan menyediakan kolom yang bisa ditulis oleh pembaca oleh masyarakat luas, masyarakat umum, kita punya kesempatan juga untuk memunculkan diskusi yang saya kira bagi media, bagi kami merasa itu diskusi yang lebih sehat karena dengan demikian ada perspektif yang lebih luas dan lengkap tentang sebuah persoalan publik. Gitu ya. Ini contohnya tadi kenapa dia bilang opposite terhadap terhadap editorial karena biasanya kolom itu dulu kalau di media cetak itu ditaruhnya bersisian dengan editorial. Jadi sebelah kiri itu editorial, sebelah kanan itu yang namanya kolom ya. Kalau kawan-kawan suka baca media cetak dulu koran, kira-kira modelnya semacam ini, ya. Karena itu disebut op-ed, ya, opposite di editorial. Tujuan kolom saya kira mengumpulkan gagasan, ya kawan-kawan ya. Jadi dia menyampaikan gagasan kepada publik tentu saja, menyampaikan pendapat, temuan. Kalau kita punya riset baru, gejala baru kepada publik, itu kita bisa sampaikan dalam bentuk kolom. Lalu tujuan yang berikut juga bisa jadi kolom itu untuk terlibat dalam diskursus mengenai persoalan tertentu. Seperti saya bilang tadi, media punya pendapat atau orang lain juga punya pendapat tertentu, lalu kita juga punya pendapat sendiri. Kita tulis kolom untuk kemudian mendebat atau untuk menambahkan gitu ya, untuk berdiskusi soal publik membutuhkan itu. Ya. Lalu yang terakhir ketiga, itu tujuan kolom yang ketiga itu advokasi kebijakan publik. Nah, teman-teman kalau punya pendapat atau gagasan yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menjadi perhatian masyarakat pada saat tertentu, saya kira itu salah satu apa namanya salah satu media yang bagus untuk menyampaikan itu adalah melalui kolom. Gitu kawan-kawannya dengan nulis kolom, orang baca, orang merasa oh ya pendapat kita bagus, mungkin bisa diikuti, mungkin tidak, tapi paling tidak perspektif kita itu memberikan sesuatu bagi mereka yang mempertimbangkan kebijakan berkaitan dengan problem-problem tertentu tersebut.
kalau kawan-kawan baca kolom di media massa itu menurut jenisnya itu paling tidak saya bisa kategorikan ada tiga ya jenis kolom. Pertama itu explanatory ya, seperti explanatory itu kolom yang hanya sekedar memaparkan, menjelaskan, oh ini ada problem tertentu yang lagi tren, yang lagi baru. Problem seperti misalnya dulu waktu COVID gitu ya. Ketika mula-mula COVID muncul itu menjadi pandemi itu banyak orang bingung ini apa, bagaimana cara orang bingung. Nah, itu kalau itu kemudian banyak itu orang terbitkan artikel yang menjelaskan ini sebenarnya apa virus atau penyakit lain misalnya. Lalu kemudian bagaimana dia penularannya? Apakah bisa sembuh? Apakah bisa sembuh sendiri? Gitu ya. Nah, itu explanatory. Kalau kita kita tulis tentang itu masuk dalam kategori explanatory. Kita menjelaskan sesuatu kepada publik, ya. Lalu ada kategori kedua, kolom itu argumentatif. Jadi tadi kalau kita merasa ada satu masalah, terus ada pendapat pro dan kontra, lalu kita juga ingin berpendapat, nah itu kolom argumentatif. Jadi kita berargumen. Biasanya dalam argumentatif kolom itu ya kita pasti punya pendapat yang entah menyetujui, entah mendebat, atau entah menambahkan, ya pendapat-pendapat yang sudah ada, gitu ya. Lalu yang terakhir tuh persuasif, itu jenis kolom persuasif. Ini juga argumentatif sebenarnya, tapi lebih kepada saya nggak peduli dengan pendapat orang lain seperti apa, saya nggak peduli dengan apa namanya, argumentasi orang lain, tapi yang saya menjadi fokus saya dalam kolom ini adalah saya mau mengusulkan ya sesuatu supaya orang percaya atau orang melakukan apa yang menurut saya ini baik ini. Jadi persuasif itu kolom yang persuasif ya. Sebenarnya dalam menulis kita kadang-kadang ini cuma teoritik, kita kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan ini. Tetapi kadang-kadang penting juga kita kita sadar bentuk kolom yang jenis kolom yang mau kita pakai. Dan demikian kita bisa menyesuaikan. Tadi sudah di sini ya, kalau ini tadi saya tadi bilang ada tiga jenis kolom, kawan-kawan explanatory, argumentatif, persuasif ya. Tadi explanatory itu kita menjelaskan tentang sesuatu masalah atau problem. Jadi sekedar menjelaskan. Seperti saya tadi contohkan, COVID ini baru, banyak orang bertanya-tanya ini barang-barang apa, benda apa. Lalu kita bikin explanatory kolom. Jadi kita menjelaskan pada masyarakat. Itu salah satu model. Atau argumentatif, kalau kita mau berargumen terhadap satu masalah. Ada pendapat A, pendapat B, kita punya pendapat sendiri. Itu juga kita namanya kolom argumentatif. Kemudian jenis kolom ketiga itu persuasif. Artinya kalau kita mau mengusulkan sesuatu, kita nggak peduli dengan argumentasi orang itu A siapa, seperti apa, argumentasi B seperti apa, tapi kita mau menulis ini karena kita punya pandangan bahwa kita punya gagasan yang menurut kita menarik atau penting untuk diikuti. Nah itu persuasif. Kita menulis dengan tentu saja tiga-tiga jenis ini argumentatif semua, tetapi penting untuk memperhatikan tujuan kita. Jadi sehingga nanti dalam perumusan tulisan kita itu semuanya mengarahkan, oh ini explanatory, berarti saya cuma sekedar menjelaskan argumentasi dan sebagainya. Itu kira-kira kawan yang tadi saya jelaskan. Lalu, nah ini kira-kira contoh ya, beberapa contoh. Bisa kelihatan ini ya. Ini contoh saya ambil dari koran Tempo. Misalnya tulisan yang pertama itu kira-kira kota yang ramah bagi kaum senior itu kira-kira model dari judulnya kita bisa tangkap itu model model atau jenis kolom apa itu, kawan-kawan? Opini buatan Sia kayaknya. Iya, itu kategori persuasif, argumentatif, atau explanatory. Argumentatif ya. Persuasif, Argumentatif, ya. persuasif. Argumentatif ya. Argumentatif. Oke, argumentatif Iya, kenapa? karena kan itu argumen si penulis tentang kota yang ramah kaum lansia. Ya, di situ di pengantar tuh dijelaskan bagaimana cara membangun kota yang ramah bagi kaum lansia. Kalau Iya, Pak. apa bukan persuasif? Persuasif ini Pak, karena dia berusaha untuk meyakinkan pembacanya tentang kotanya ini, bahwa ini benar-benar Ya, kota yang baik, yang ramah bagi kaum senior atau yang sudah menua. ya. Saya kira saya setuju ini persuasif ya. Jadi melalui tulisan ini dia sebenarnya ingin mempengaruhi pembaca bahwa ada loh caranya membuat sebuah kota itu menjadi ramah bagi kaum senior. Ya itu seperti ini, gitu ya. Itu persuasif. Kalau yang kedua kira-kira apa tuh? Potensi jumlah penumpang dan alih teknologi kereta cepat. Lalu penjelasan di bawah kereta cepat Jakarta Bandung akan mangkrak dan bangkrut bila tidak ada perubahan strategi bisnis dan alih teknologi. Nah, dari judul sama penjelasan di bawahnya itu kira-kira ini model jenis Explanatory Pak, kalau Hah? explanatory, explanatory. Explanatory. Kenapa explanatory? Karena ada gejalanya, ada masalahnya, terus temuannya untuk bisa diketahui oleh pembaca untuk bagaimana nanti ini bisa diselesaikan gitu.
Iya, saya setuju. Ini bisa bisa explanatory, tapi juga di sisi lain juga bisa argumentatif ya. Artinya dia mau bilang bahwa ini apa cara kita apa bisnis kereta cepat ini dihitung dan di anu dijalankan ini kayaknya memang kurang tepat ini. Kalau dibiarkan begini saja, besok-besok kita pasti akan rugi dan bangkrut ini kereta cepat ini. Itu yang dia mau bilang. Nah, jadi di satu sisi sebenarnya dia menjelaskan fenomena yang sudah ada itu explanatory, tapi di sisi lain sebenarnya dia juga berargumentasi di sini. Dia mengatakan kalau tidak ada perubahan, ya maksudnya di situ, argumentasinya di situ. Artinya dia mau bilang bahwa harusnya ada ubah nih strategi bisnis ini. Yang seperti ini, seperti ini gitu. Ya, gitu kawan-kawan. Kalau yang lain, yang berikutnya BUMN sebagai role model itu kira-kira apa tuh? Di situ penjelasannya adalah BUMN dapat mentransformasi bisnisnya ke ekonomi hijau dengan mengurangi emisi karbon dan membantu mengatasi perubahan iklim. Persuasif atau argumentatif. Pasif. Dia Oh, dia persuasif karena mau mempengaruhi pembaca tentang cara mengatasi perubahan iklim. iya, saya kira ini persuasif ya. Saya kira ini persuasif. Jadi dia mau mengatakan bahwa oke BUMN itu mungkin orang bilang itu perusahaan milik negara besar dan sebagainya. Mungkin juga karena apa governance-nya juga nggak terlalu bagus. Tapi penulis ini mau mengatakan bahwa sebenarnya bisa loh BUMN itu menjadi role model bagi ekonomi hijau kalau dia melakukan ini. Nah itu persuasif. Ya saya setuju. Gitu kawan-kawan ya. Ya kita kita lanjut gitu ya saya kira dari sini. Nah lalu kemudian pertanyaannya kalau begitu dengan tadi dengan karakteristik kolom ya sama apa namanya jenis-jenis kolom yang sudah kita bahas di depan, pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu apa kriteria kolom yang layak muat di media massa? Ini sama seperti tadi ya. Tadi kalau kriteria rilis yang layak muat itu seperti apa? Sekarang pertanyaannya kriteria kolom yang layak muat ya kalau kita kirim kemudian diterima dan dibuat itu apa sih sebenarnya? Nah, pertama dia harus ditulis secara efektif, kawan-kawan. Kita sudah bahas di depan minggu pertama dulu bahwa orang itu sekarang sibuk, apalagi wartawan, dia setiap hari dia terima. Ini mungkin sebagai pengantar untuk kawan-kawan, redaktur opini di media massa, misalnya di Tempo termasuk, itu satu hari itu bisa menerima puluhan sampai seratusan lebih ya eh, kolom yang dikirim oleh masyarakat orang gitu ya. Bayangkan kalau kalau dia harus baca semua gitu ya, dan semuanya ditulis dengan tidak efektif itu capek dia gitu ya. Sehingga biasanya ya udah kalau dia baca judulnya aja udah nggak jelas atau alinea pertamanya udah nggak jelas atau bahkan kalau dia baca surat pengantarnya ada udah nggak jelas itu kadang-kadang nggak dibaca sama sekali ya. Jadi kita harus bisa menulis kolom dengan sangat baik ya, sangat efektif dengan cara-cara yang sudah kita bahas di depan. Saya akan ulangi itu sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian yang kedua, kolom yang layak muat itu kolom yang argumentatif. Ya, tadi saya bilang, meskipun ada tiga jenis kolom ya, persuasif, argumentatif, dan explanatory, tapi karena dia kolom, semua ketiga-tiganya itu pasti akan apa namanya berisi argumen, ya. Sehingga ya kolom itu harus argumentatif. Kamu tidak bisa menulis kolom yang tidak argumentatif itu seperti kasih kuliah, gitu ya. Itu enggak. Jadi harus argumentatif. Meskipun explanatory itu dimaksudkan untuk sekedar memberikan penjelasan, tapi tetap kita perlu argumentasi, ya. Ketika kita mengatakan bahwa biasanya virus itu akan sembuh sendiri setelah 2 minggu. Nah, itu perlu argumentasi yang menjelaskan sehingga pembaca tuh yakin bahwa memang dia akan sembuh sendiri setelah 2 minggu misalnya. Kalau ya, ya itu misalnya kita mengutip dari apa namanya kajian kedokteran, medis dan sebagainya. Jadi tetap dibutuhkan argumentasi bahkan untuk jenis kolom explanatory sekalipun ya. Jadi gagasan kita tuh didukung tuh oleh argumentasi yang kuat. Kemudian karakteristik yang ketiga itu saya kira dia memiliki nilai berita. Nanti kita akan lihat ini penting. Jadi seperti rilis tadi kolom itu juga harus memperhitungkan. Ketika kita memilih judul kolom, kita memilih tema kolom, kita memilih angle untuk kolom, kita harus memastikan bahwa judul, tema dan angle yang kita pilih ini memang memiliki nilai berita yang kuat gitu ya. Nah, ini saya sharing kawan-kawan apa saja yang kita maksudkan dengan nilai berita itu. Jadi yang kita pertimbangkan. Ini yang versi Tempo ya. Mungkin masing-masing media itu punya news values, apa namanya standar news values yang berbeda. Tapi saya kira sebagian besar pasti sama, gitu ya. Memang mungkin ada beberapa yang berbeda dari penekanan ya dan apa namanya prioritasnya. Tapi secara umum itu pasti sama, gitu ya.
Nah, ini kira-kira, oh belum ya, saya mungkin ini prinsipnya dulu. Jadi dari tiga hal ini kawan-kawan, yang tadi kriteria tadi ditulis secara efektif, argumentatif, dan memiliki nilai. Sekarang saya coba jelaskan satu persatu. Nah, yang soal ditulis secara efektif itu kawan-kawan bisa bisa coba lihat kembali bahasan kita di hari pertama yang soal penulisan policy brief ya. Masih ingat ya kawan-kawan di sana kita banyak diskusi itu. Apa sih kriteria tulisan yang efektif? Itu apa namanya? Pertama dia terstruktur secara baik ya, gitu ya. Jadi terstruktur secara baik itu artinya ya dia harus dan mulai dari judul. Setelah itu kemudian ada alinea pertama yang merupakan ringkasan dari poin utama, gagasan utama kita. Lalu kemudian ada apa namanya dan seterusnya. Kemudian tulisan itu harus fokus, tidak berpanjang-panjang gitu ya. Tadi sudah 6.000 sampai 1.000 kata untuk kolom gitu ya. Kemudian setiap bagiannya terkait secara logis ya kawan-kawan, itu juga kita sudah bahas panjang lebar kemarin. Jangan sampai judulnya apa, dia baca di alinea pertamanya apa, sehingga dia tidak paham sebenarnya ini maksudnya apa. Itu nggak boleh, itu editor pasti langsung tinggal itu. Kemudian yang keempat itu front loaded ya, deduktif. Jadi bagaimana kita menulis dengan cara menempatkan informasi terpenting itu di atas. Ya, di alinea pertama atau kalau dalam alinea di kalimat pertama. Sehingga orang baca, orang dapatkan dulu statementnya, orang dapatkan dulu nilai gagasan utamanya dulu, baru konteks dan penjelasan itu menyusul kemudian. Gitu ya. Kemudian bahasa yang populer ya, saya kira itu ya meskipun misalnya opini ini kita tulis untuk memaparkan kepada publik temuan kita ya, riset kita punya riset baru, menarik, kita ingin publik tahu. Tapi ketika kita menulis untuk media massa, kita harus bisa membahasakannya secara secara populer. Maksudnya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ya, dan benar-benar kalau kalau di policy brief, eksekutif policy brief itu kemarin kita bilang, oke, kalau tidak ada, kalau tidak tidak memang tidak bisa di, dihindari, istilah teknis, kemudian rumus-rumus teknis itu boleh kita tulis, tapi nanti di bawah kita kasih semacam kamus kata ya, gitu ya, kamus istilah, gitu ya. Tapi untuk opini nggak bisa, karena kan tidak ada ruang tuh untuk kamus istilah gitu ya. Jadi sedapat mungkin setiap pilihan kata yang kita buat itu harus sudah merupakan kata-kata yang kita yakini sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca umum gitu ya. Jadi tadi kemudian menggunakan bahasa yang populer, terus kalimat yang pendek itu juga sama rumusnya ya kawan-kawan. Opini itu tetap aja upayakan kita menggunakan kalimat yang pendek. Kalau kalimat kita udah panjang sekali, satu kalimat itu satu alinea, coba cari cara untuk memotongnya menjadi beberapa kalimat. Sehingga bagi pembaca itu dia bisa baca dengan cepat ya. Dalam hal ini saya maksudkan dengan pembaca itu pasti editor opini di media massa karena kita harus mengirimkan kepada mereka gitu ya. Lalu ilustrasi dan grafik ya, untuk yang menarik ya, minat untuk memudahkan membaca. Tidak lazim ya, tidak lazim. Jadi dalam penulisan opini, kolom itu orang tidak lazim menyertakan ilustrasi dan grafis. Karena tadi cuma 600 kata, kalau kita lihat di koran itu mungkin kolomnya cuma satu di Kompas atau di koran Tempo, cuma cuma setengah halaman misalnya, jadi tidak ada grafisnya. Tapi ada juga kadang-kadang media yang menerima opini dengan grafis, terutama media-media spesialis ya, media-media spesialis, misalnya jurnal populer, itu biasanya mereka terima opini kolom, tapi juga yang juga berilustrasi mereka terima ya, gitu ya. Nah, itu boleh kita pakai karena itu akan sangat membantu membaca. Saya kira ini kita sudah bahas di pekan pertama, kawan-kawan ya. Nah, kemudian yang kedua tadi soal argumentasi berbasis data dan fakta ya. Jadi kalau saya tadi di atas tadi kita bilang apa ciri khas kolom yang efektif, kolom yang apa namanya mungkin kemungkinan besar akan diterima oleh editor itu adalah yang berargumentasi. Ini saya mau sampaikan bahwa ada paling tidak tiga kelompok data yang bisa kita pakai untuk membantu argumentasi kita ya kawan-kawan ya, seperti yang saya tuliskan di situ. Jadi kita bisa menggunakan data angka gitu ya untuk memperkuat argumentasi kita, atau kita juga bisa menggunakan data non angka ya kan, non angka ini juga data kawan-kawan. Jadi kalau data itu tidak selalu harus dalam bentuk angka. Hasil pengamatan itu juga data ya kalau dalam 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 prinsip penulisan opini ya. Kronologi peristiwa asal itu benar ya, dari sumber yang terpercaya itu juga data gitu ya. Pernyataan dari tokoh, dari orang yang kredibel untuk masalah yang kita tulis gitu ya. Bahkan foto, video, rekaman suara itu juga data, lagu juga data.
Lalu kelompok yang berikut data analisis. Saya kira ini kita sudah bahas di sebelumnya. Ini juga 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 menarik dan boleh juga kita pakai dalam opini. Dan kebanyakan memang di opini itu untuk penulis-penulis yang lanjut ya, yang sudah pakar ya, itu mereka sering sekali menggunakan data analisis dalam dalam kolom untuk berargumentasi karena memang karena kolom itu terbatas ruangnya. Dengan menggunakan data analisis, dia bisa sekaligus menyampaikan data, sekaligus gagasan atau pikiran dia terkait data dalam kolom tersebut, ya, gitu ya. Jadi dia bisa membuat ringkas, tetapi dalam saat bersamaan dia tampilkan data dan analisisnya dan gagasan dia. Dan contoh yang paling sederhana dari analisis ya, data apa namanya analisis itu tren kawan-kawan ya. Kalau kita menyampaikan secara secara data angka saja, kita bisa mengatakan misal tahun 2000 ada sekian ratus ribu orang terjangkit COVID, tahun 2021 sekian juta orang, tahun 2022 sekitar sekian 2 juta orang, tahun 2023 sekian juta orang. Nah, itu menyampaikan data satu persatu. Tapi kita juga bisa langsung aja bikin analisis bahwa oke, dilihat dari apa namanya data yang tersedia oleh Kementerian Kesehatan, COVID itu sempat terus apa ya, meskipun upaya pemerintah sangat keras segala macam, tetapi selama 3 tahun sejak 21 itu apa namanya penderita COVID itu terus angka penderita COVID terus naik misalnya kan gitu. Jadi dari sekian tahun ini menjadi sekian tahun ini. Nah, jadi itu analisis. Nah, itu bisa kita pakai ya kawan-kawan dan kebanyakan orang pakai analisis ya dalam ini. Ini contoh saya ambil di koran Tempo, ini tentang penerimaan pajak yang turun, ada yang nulis opini, dia menggunakan argumentasi yang tadi, yang non angka, kawan-kawan ya. Jadi kebanyakan argumentasinya argumentasi hasil dari non angka gitu ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, dengan kondisi tersebut, Bima pesimistis target penerimaan pajak tahun ini bisa terpenuhi. Nah, jadi statementnya itu intinya itu di situ ya, bahwa ada orang yang namanya Bima, dia pesimistis bahwa tahun ini pemerintah bisa memenuhi target penerimaan pajak. Artinya menurut dia tahun ini pemerintah pasti tidak mungkin dapat memenuhi target penerimaan pajak. Lalu di bawah dikasih alasan, ya kenapa? Itu dengan argumentasinya. Nah, itu dengan memaparkan data-data non angka tadi. Pertama, harga komoditas, data analisis kan, harga komoditas tidak akan terdongkrak setinggi tahun lalu, lagi apalagi ekonomi Cina negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan seterusnya. Kalau kawan-kawan bisa baca di sini. Kita membutuhkan yang semacam ini. Jadi meskipun ini sebenarnya paragraf yang explanatory sebenarnya. Bukan, ini paragraf yang argumentatif sebenarnya. Ya, jadi memang dia membutuhkan argumentasi yang lebih. Nah, itu yang kedua soal argumentasi kawan-kawan. Saya kira juga kemudian yang ketiga tadi soal kolom yang tadi efektif itu kita butuh memahami atau memastikan kalau topik dan angle dari kolom yang mau kita tulis itu memiliki nilai berita ya. Ya, sesuai dengan media yang kriteria media yang mau kita tuju. Nah, ini saya kasih contoh 10 kriteria layak Tempo kami bilang. Artinya nilai berita yang kalau diperhitungkan dengan benar, kalau kamu bikin kolom atau rilis atau mengirimkan feature untuk Tempo dengan mempertimbangkan nilai-nilai ini, value-value ini, ada kemungkinan besar tulisan Anda itu akan kami terima. Pertama itu magnitude ya, besaran isu seperti apa? Magnitude itu luas benar. Jadi oke, ini menyangkut 1.000 orang, menyangkut 2.000 orang, menyangkut 1 juta orang, nah itu magnitude ya. Jadi pertama, itu semakin luas, semakin besar magnitudenya, itu semakin bernilai beritanya. Lalu aktualitas itu yang kedua. Tadi sebagai apakah ini berita baru, informasi baru atau sudah basi, yang orang sudah tahu semua. Lalu yang ketiga itu signifikansi, seberapa penting isu tersebut, ya. Artinya ini barangkali dia tidak magnitudenya kecil ini. Ada ledakan, ada yang meledakkan bom di sini. Mungkin ya cuma satu daerah tertentu yang terkena bom itu. Jadi magnitudenya sebenarnya sih terbatas. Tapi ada 5 orang, 10 orang, 20 orang meninggal misalnya. Ya, sekian ratus orang sakit apa namanya cacat misalnya karena bom itu. Lah itu magnitudenya itu luar biasa. Apa itu signifikansinya itu besar sekali. Gitu meskipun magnitudenya kecil, signifikansinya itu besar sekali ya karena dia menyangkut peristiwa yang membunuh orang kemudian membuat orang celaka gitu ya itu kira-kira. Lalu proksimitas, seberapa dekat isu itu dengan pembaca. Proksimitas ini bisa secara geografis tapi bisa juga emosional kawan-kawan. Geografis itu artinya ya kalau kalau isunya di Amerika ya, sesuatu yang terjadi di Amerika
orang di kalau dan kita media di Indonesia itu ya proximitasnya kecil banget ya. Ya ngapain kita tulis berita tentang misalnya apa namanya polisi Amerika tilang orang kan gitu kan misalnya. Jadi tidak terlalu penting bagi kita karena secara geografis itu jauh. Tapi juga ada proximitas secara emosional. Artinya begini, misalnya, oke, dia di Amerika, ada bus terbalik di Amerika, ya, gitulah. Nah, itu bukan bukan urusan kita ya. Oke, biasa di mana-mana bus terbalik. Tapi kalau di dalam bus yang terbalik itu ada 5 orang Indonesia yang meninggal, misalnya. Nah, jadi orang Indonesia ini membuat ada kedekatan emosional dengan kita. Lalu itu saya kira nilai beritanya menjadi tinggi, gitu ya kan? Itu kira-kira. Lalu pertama kali yang terjadi, pertama kali, nilai pertama kali. Apakah ini ide kalau kamu mau tulis tentang ini, apakah ini belum pernah ada orang lain yang menulis tentang ini. Nah, itu berarti Anda yang pertama kali. Itu nilainya semakin besar, ya. Atau toko atau nama besar. Oh, ini menyangkut toko atau nama besar misalnya. Itu nilainya semakin besar. Dramatis, human interest itu juga saya kira apa namanya? Nilai berita yang lain ya, kawan-kawan ya, yang perlu dipertimbangkan. Sampai kemudian unik, eksklusivitas, tren terbaru. Tapi saya kira kalau untuk opini, yang paling penting itu kawan-kawan yang perlu diperhatikan tadi di atas. Pertama, aktualitas. Kedua, magnitude. Ketiga, itu terbaru, unik. Ya. Kemudian ya, itu saya kira urut-urutannya. Kalau nilai-nilai itu masuk, saya kira itu hampir pasti itu akan dipertimbangkan oleh oleh editor, ya, editor kolom. Ya, kawan-kawan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Contoh bagaimana membuat atau memilih angle kolom yang yang aktual tadi, yang terbaru tadi ya. Salah satu nilai berita yang penting bahwa dia harus baru. Baru dalam hal kalau bagi media biasanya kalau kita bilang baru itu berarti dia ya kalau aktual. Kalau kita bilang aktual itu berarti dia harus berkaitan dengan isu yang sedang bergulir di publik ya kawan-kawan ya. Nah, ini sebagai contoh saya kasih berita, ada berita semacam ini kawan-kawan tentang perbankan ya, perbankan siap berburu instrumen surat berharga milik Bank Sentral, gitu ya, apa SRBI, gitu ya. Kawan-kawan bisa baca di sini. Nah, pertanyaan saya kira-kira maksud kawan-kawan, kalau ini berita terbarunya semacam ini, kalau ini kemudian dianggap menarik untuk dibuatkan opini, kawan-kawan buat opini, lalu kira-kira apa angle yang tepat yang kita kita perlu buat, yang bisa kita buat, yang kira-kira nanti akan membuat editornya tertarik untuk membuat kolom kita, gitu kawan-kawan. Ada yang mau kasih kasih usul nggak? Ini kira-kira ya kalau di Tempo ini salah satu contohnya. Jadi ada berita semacam itu, lalu kemudian ada yang hari Jumat tuh beritanya, lalu tanggal hari Senin itu ada yang kirim opini, tulisannya judulnya sama temanya seperti itu, ya sesuai lelang perdana SBRI, lelang perdana. Lalu itu apa namanya angle yang sederhana sekali sebenarnya explanatory angle-nya kawan-kawan kalau bisa lihat itu tapi editor merasa perlu untuk membuatnya karena itu baru jadi SRBI ini baru dan belum banyak orang yang tahu tentang apa itu barang SRBI itu berita-berita yang ada belum cukup cukup menjelaskan sehingga begitu ada opini semacam itu bagi opini auditor opini itu bagus sehingga kemudian dimuat ya kawan-kawan ya. Jadi kira-kira itu contoh bagaimana sebuah kebaruan itu menjadi nilai berita yang cukup cukup dipertimbangkan oleh oleh editor dalam memilih sebuah kolom apakah akan diterbitkan di medianya atau tidak. Kemudian ini kita sampai kepada lalu bagaimana caranya menulis kolom? Kawan-kawan di sini saya kasih tunjuk struktur kolom biasa struktur standar ya kalau kita bilang menulis itu ya struktur standarnya begitu. Ada judul ya, kemudian ada alinea pertama ya, kemudian ada tubuh, lalu ada penutup ya bisa dibaca di situ kita boleh boleh membuat struktur sesuai dengan apa yang kita kita anggap paling bagus, paling menarik ya. Berinovasi dengan struktur itu boleh, tetapi jangan sampai itu membuat pembaca bingung. Artinya kita tetap ada standar-standar dalam dalam sebuah struktur yang perlu kita kita ikuti yaitu pertama harus ada judul yang menjelaskan isi ya. Kemudian saya menyarankan alinea pertama itu berisi pengantar singkat mengenai masalah. Kalaupun kawan-kawan mengatakan tidak, saya mau alinea pertama itu masuk dengan sesuatu hal yang mengejutkan. Jadi dia tidak tidak selalu harus menggambarkan inti daripada, tapi saya cuma sekedar untuk menarik. Boleh juga kalau kita boleh kawan-kawan boleh boleh apa namanya berinovasi di sana. Tapi paling tidak ada judul alinea pertama. Kalau misalnya alinea pertama itu tidak berisi pengantar tentang persoalan utama yang mau dibahas,
karena kita mau kasih semacam pemikat saja di alinea pertama, maka usahakan di alinea kedua setelah itu persoalan utamanya itu kita sebutkan sehingga pembaca langsung bisa menangkap konteks dari pengantar yang kita sampaikan di alinea pertama dan seterusnya ya. Kemudian yang apa namanya diisi saya kira sudah kita bahas berkali-kali kalau untuk tulisan non fiksi non news itu ya isinya itu biasanya kalau di tubuh itu ada konteks, ada detil gagasan, ada apa namanya data analisis argumentasi. Kemudian kalau dia dia itu argumentatif, kolom itu kita pro kontranya kita masukkan di sana. Kalau itu persuasif, mungkin penjelasan uraian tentang kasusnya itu kita sampaikan ke sana. Kalau itu persuasif, mungkin argumentasi atau alasan perbandingan dengan kebijakan sebelumnya, langkah-langkah sebelumnya itu kita perlu sampaikan di sana. Gitu ya, pesan utamanya. Lalu kemudian di penutup ya. Penutup itu menegaskan kembali kesan yang hendak kita tinggalkan untuk membaca. Lalu kesimpulan saran juga ada di sana. Nah, saya mau masuk satu persatu kawan-kawan ya. Judul. Seperti yang sudah kita bahas berkali-kali ya sebelum-sebelumnya, judul itu harus ringkas. Saya sih menyarankan judul ringkas supaya bisa dibaca mudah dan dimengerti. Lalu kalau bisa menggunakan kalimat aktif kawan-kawan dalam menulis judul ya. Kemudian menggambarkan gagasan utama. Apapun judul yang kita pakai, harusnya judul itu menggambarkan gagasan utama. Maksudnya kalau orang baca judul orang harus tahu isinya seperti apa sih berarti tulisan ini. Ya gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan metafora, analogi atau kiasan dalam judul kawan-kawan. Ya, metafora itu biasa kita mengandaikan benda mati seolah-olah seperti makhluk hidup misalnya. Ya, kita nanti kita bisa lihat saya ada beberapa contoh judul di situ. Atau sebaliknya, gitu ya. Lalu yang merah-merah ini saya kasih catatan hindari kata bentukan di awal. Sebenarnya bukan bukan tidak boleh ya menghidupkan kembali jalur kereta lama misalnya begitu-begitu ada awal kata bentukan kan ada menghidupkan di awal kalimat judul. Tapi apa namanya supaya lebih 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 itu aja. Maksud saya supaya kalau kita bisa cari kata bentukan bukan kata bentukan judul kita itu biasanya lebih lebih kuat, lebih menghentak gitu ya. Dan tidak apa namanya. Karena kalau kita perhatikan banyak sekali sekarang itu orang bikin judul opini yang menggunakan kata bentukan sehingga terasa terasa biasa gitu loh kalau pakai kata bentukan. Terus tidak sensasional ya judul, tidak sensasional. Kita kemarin sudah bahas soal judul-judul yang sengaja dibuat hanya untuk menarik sensasi, menarik orang baca, tapi sebenarnya isinya tidak demikian. Itu kita hindari. Ya. Yang di kanan itu beberapa judul kawan-kawan yang menurut saya juga menarik ya. Bisa kita lihat sebagai contoh judul-judul yang menurut saya sih cukup bagus ya untuk kita pakai. Banalitas demokrasi dan sengkarut agraria gitu ya. Jadi semuanya pakai kata kata asli ya, kata dasar. Kotak Pandora industri sawit dan minyak goreng gitu ya. Jadi dia pakai kotak Pandora. Ini kiasan analogi ya. Jadi kotak Pandora itu mitologi tentang sebuah kotak yang kalau dibuka itu akan keluar semua apa namanya bencana segala macam gitu ya. Lalu dia pakai itu di sini untuk industri sawit. Jadi dengan kotak Pandora itu kita pembaca selalu dibawa ke sebuah imajinasi bahwa oh ini ada sesuatu yang buruk yang kalau dilakukan akan ada sesuatu yang kalau dilakukan akan memperburuk industri sawit. Nah, itu judul yang juga menarik ya. Kemudian ambisi presiden 3 periode dan imajinasi otoritarianisme gitu ya. Jadi semuanya kata 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 dasar ya kawan-kawan kalau perhatikan di situ. Kontroversi pemberhentian rektor Terawan, jadi kontroversi kata datar. Setelah minyak goreng terbitlah masalah BBM. Ini juga anu ya, apa metafora ya. Jadi terbitlah, yang terbit itu biasanya matahari ya. Tapi kemarin kita pakai terbit untuk BBM. Lalu jubah otoritarianisme ya, itu juga juga apa namanya metafora. Kita pakai kata jubah yang seharusnya itu kan melekat pada manusia ya, gitu loh. Tiga menguak oligarki. Ini judul juga mengambil dari judul bukunya Khairil Anwar, buku puisinya Khairil Anwar. Kalau nggak saya ada 3 orang tuh yang pokoknya tiga tiga bagawan itu diterbitkan oleh Karya Alwar puisi-puisi mereka dalam satu buku tahun 40-an kalau saya nggak salah dengan judul Tiga Menguak Takdir. Bukunya Tiga Menguak Takdir. Di sini dia bikin tiga modul menguak oligarki. Lalu muarat-marit duit saya. Saya kira ini contoh-contoh judul yang menurut saya bagus ya kawan-kawan ya. Bisa kita kita tiru kalau kita menulis opini. Lalu setelah judul itu alinea lihat dan alinea pertama kawan-kawan lihat itu pengait tadi seperti saya bilang lihat itu akan mengantar pembaca untuk membaca berita kita lebih jauh. Jadi kita usahakan menulis lead semenarik mungkin ya. Panduan untuk lead itu pertama dia sebaiknya dia menarik ya, bisa lucu, kutipan, statistik, latar belakang. Tapi paling tidak
harusnya dengan membaca lead orang bisa membayangkan, oh kira-kira penulis itu mau menulis tentang apa atau pendapat penulis tentang ini itu seperti apa, gitu ya kawan-kawan. Itu yang kita upayakan dalam lead. Tadi seperti saya bilang, kalau kita tidak bisa sampaikan itu langsung pada alia pertamanya, pada leadnya, karena kita mau tadi sekedar untuk menarik minat aja orang dengan memberikan cerita lucu di lead, maka pada alinea kedua itu yang tadi gagasan utama segala macam itu sudah muncul sehingga pembaca bisa langsung sejak awal tahu persis apa yang mau dia baca, gagasan apa yang mau dibahas gitu ya kawan-kawan. Nah, ada banyak jenis list yang biasanya dipakai dalam tulisan di media massa ya. Ada lead bercerita, dia mulai dengan cerita, lead ringkasan, dia mulai dengan meringkas kasusnya, masalahnya. Lead deskriptif itu dengan menguraikan detil-detil dari kasusnya. Lead kutipan, dia mulai dengan kutipan orang. Lead menuding langsung, atau lead kombinasi dan sebagainya. Kita bisa bisa banyak sekali ya. Tapi saya kira mungkin bagi kawan-kawan tidak terlalu penting ya apa istilah nama lead dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk kita pegang itu adalah bahwa lead itu harus pertama menarik, kedua bisa memberikan pembaca gambaran tentang apa yang mau kita tulis. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini contoh-contoh beberapa contoh-contoh lead kawan-kawan bisa baca ya. Kalau kita lihat misalnya lead pertama itu ya kawan-kawan ya. Contoh pertama itu pemaksaan pengesahan rancangan undang-undang KUP merupakan contoh sikap rezim otoriter dalam konteks hukum. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mendengarkan kritik publik mengenai rancangan kontroversial tersebut. Itu lead yang menuding langsung ya. Jadi itu tadi kita bilang lead menuding langsung artinya penulis langsung menyampaikan inti daripada gagasannya di depan di alinea pertama di leadnya gitu loh. Jadi langsung pembaca langsung tahu, oh penulis ini mau menyampaikan tentang ini dalam jadi dia akan berargumentasi tentang ini. Ini argumentatif dan dia akan berargumentasi tentang ini misalnya. Jadi kita langsung tahu. Demikian juga misalnya ini model lain. Misalnya kalau lead lead yang kedua pada pidato perayaan hari ulang tahun ke-17 Presiden Soekarno pernah menyebutkan tentang ini lead bercerita ya, lead bercerita. Itu modelnya lain lagi. Jadi tidak langsung tidak langsung apa namanya? Tidak langsung secara 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 langsung di sini pembaca akan tahu kira-kira apa yang mau ditulis, tapi dia bisa mengantarkan pembaca pada satu 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 latar belakang yang kira-kira mungkin pembaca bisa membayangkan nanti ketika di area kedua penulis menyebutkan inti daripada tulisannya, pembaca sudah langsung bisa membayangkan bahwa oh ini itu sebabnya kenapa dia memakai lead Presiden Soekarno gitu di situ ya. Dan dia menggunakan Presiden Soekarno saya kira sekedar untuk menarik pembaca aja supaya orang tertarik saja bahwa karena kalau orang-orang yang tahu Soekarno, mengenal Soekarno, lalu tertarik ya dengan dia. Dan itu ya, dan seterusnya. Ini juga sama ya, konferensi tingkat tinggi G20 telah menyelesaikan dengan menghasilkan kesepakatan penting dari para pemimpin. Kalau ini lead kesimpulan ya, kawan-kawan ya. Gitu. Lalu kemudian setelah lead, tubuh paragraf ya. Nah, tubuh tulisan itu berisi paragraf-paragraf yang menguraikan gagasan penulis, kawan-kawan ya. Itu seperti kita sudah bahas, tubuh itu harus berisi data, referensi, analisa yang relevan, argumentasi yang kokoh gitu ya di tubuh. Jadi di tubuh itu semuanya semua bangun utama di mana gagasan kita diuraikan, argumentasi kita pertahankan, apa namanya ide-ide kita pertahankan itu adanya di tubuh ya, tubuh tulisan ya. Kemudian apa nama ini saya kira saya mengulang lagi pas setiap paragraf itu tersusun atas kalimat topik ya, gagasan yang mendukung gagasan utama itu kita sudah bahas di depan. Kita bisa kita bisa berinovasi dalam menulis paragraf, tapi saya mengusulkan supaya tadi paragraf juga kita kalau kita menulis paragraf, kita juga menulis dalam bentuk deduktif. Artinya gagasan utamanya langsung kita taruh di kalimat pertama, lalu argumentasi, data dan sebagainya kita taruh di kalimat-kalimat berikutnya. Ya. Ini salah satu contoh paragraf ya yang saya tadi apa namanya preduktif ya yang saya kenaikan harga beras sangat berisiko bagi perekonomian karena komoditas pangan ini sangat fundamental dan berkaitan dengan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini statement dia langsung dia taruh di kalimat pertama gitu ya. Lalu kemudian di bawah itu argumentasinya, data tambahannya. Lalu studi Bank Indonesia memperkirakan bahwa kenapa dia bilang begitu? Karena ini argumentasinya. Setiap kenaikan harga beras 10% akan menambah kemiskinan 1%. Jadi di bawah dan seterusnya ke bawah itu argumentasinya. Tapi ide besarnya, ide utamanya itu dia taruh di atas ya, paragraf deduktif ya kawan-kawannya. Nah, itu saya kira itu menarik, itu penting untuk tulisan opini yang hanya 600 sampai 1000 kata. Lalu terakhir penutup, saya kira opini itu penutup itu harus harus merupakan bagian yang penting dari opini kawan-kawan. Jadi jangan diremehkan karena ini pendek. Biasanya penutup itu kita pakai untuk meninggalkan kesan yang kuat ya di bagi pembaca gitu ya. Jadi tulisan yang baik, opini yang baik itu opini yang tidak selesai dibaca satu kali.
Itu menurut saya. Jadi setelah dia baca, dia merasa lalu dia pikir terus lalu dia akan baca ulang lagi gitu loh. Karena dia merasa ini tertarik. Nah, itu opini yang baik. Nah, salah satu caranya supaya opini kita itu kuat dan menimbulkan kesan yang kuat adalah menulis penutup yang bagus. Ya, penutup yang bagus. Nah, bisa macam-macam. Dia bisa kesimpulan, bisa terbuka, atau bisa kembali ke judul. Tapi kalau saya pribadi itu selalu suka kesimpulan yang kembali ke lead, ya, kembali ke judul gitu. Jadi kalau kita mulai tulisan kita di lead kita dengan A, makanya di penutup itu kita akan kembali ke A, selalu mengingatkan dari pembaca setelah perjalanan opini itu kita kembali ke A. Itu biasanya efektif untuk memperkuat kesan di mata penulis. Saya kasih contoh di sini. Jadi di judul ini, tulisan ini judulnya itu Pemilu Jurdil dan Penebusan Dosa. Nah, itu di penutupnya dia pakai begini, singkatnya Noda dan Pemilu Jurdil. Jadi dia kembali ke Pemilu Jurdil ya kawan-kawan dia. Jadi dia kembali ke judul. Juga didukung oleh peluguan putusan PT UN dalam kasus penjabat kepala daerah dan seterusnya gitu kawan-kawannya. Jadi ini memperkuat judul ya. Jadi membuat membuat pembaca itu mengingat kembali ya, mengingat kembali gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menulis opini kolom kepada kepada apa namanya media, kawan-kawan saya kira ini yang perlu diperhatikan ini ya, poin-poinnya. Kirim opini bersama pengantar ya. Itu penting, pengantar itu penting ya. Karena dengan demikian editor itu bisa tahu lebih dulu sebelum baca tulisan kita, oh kira ini tulisan di siapa, kenapa tulisan ini dibuat, gitu ya. Jadi itu penting, kita tulis pengantar. Lalu dan jangan panjang-panjang, cukup 3-4 alinea aja. Jelaskan apa pentingnya tadi, kenapa ini ditulis, kenapa angle ini dipilih, lalu apa gagasan unik kita dalam dalam tulisan yang kita tawarkan ini. Lalu yang penting juga apa yang membuat kita itu kredibel untuk menulis isu ini. Itu penting untuk kita jelaskan supaya pembaca editor kolom itu dia tahu oh memang si A Philip itu memang kredibel untuk menulis ini karena dia punya pengalaman ini atau dia bekerja di sini atau dan seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa kontak lalu follow up. Jadi jangan sampai kita kirim kirim opini ke media terus setelah kita kirim kita lupakan begitu saja. Kita dia muat atau tidak kita tinggal. Jangan. Setelah kita kirim kita follow up. 2-3 hari kemudian kita follow up. Kita kirim lagi email atau WA. Tanya Pak, saya kemarin menulis menulis apa nama kolom. Bagaimana apakah sudah pertimbangkan mau dimuat apa tidak dan sebagainya. Ya, supaya ada auditor juga tadi saya bilang dia baca ratusan kolom per hari supaya dia juga diingatkan gitu ya. Kawan-kawan ini berikut selintas soal feature ya. Tadi feature itu sebenarnya hampir sama dengan rilis ya dia juga sejenis jenis berita. Tapi kalau kawan-kawan lihat dari diagram yang saya bilang, saya tulis di sini kalau untuk quick feature itu berada di tengah-tengah ya. Kalau ini diagram antara bagaimana jarak antara ruang tafsir, fakta dan apa namanya dan pendapat ya dalam jurnalistik gitu ya. Jadi kalau kita semakin ke kiri, kita semakin ke kiri, kita semakin ke kiri itu faktanya semakin lebih besar ya lebih banyak. Tapi kalau kita semakin ke kanan itu opini itu juga semakin diizinkan semakin besar. Nah, feature itu berada di tengah-tengah. Jadi kita bisa juga berpendapat di sini di dalam menulis feature gitu ya. Tapi fakta tetap penting gitu. Tapi nanti kalau semakin ke kanan, yang tadi kolom atau esai itu itu ya bisa sepenuhnya di situ kita berpendapat di situ ya. Meskipun dia masih bagian dari produk media, tapi karena dia berada pada wilayah editorial ya wilayah pendapat, di situ kita diizinkan untuk berpendapat ya di situ. Ya, tapi kalau feature itu masih basisnya masih fakta. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini secara selintas kawan-kawan apa feature. Kalau kita mau nulis feature kira-kira strukturnya seperti ini. Jadi sama aja judul, ada lead, ada bridging, ada isi, ada ending kawan-kawan. Judul feature itu harus menarik ya. Saya tulisin ada anekdota, doktal, parodi atau etalase. Kemudian lead itu pintu masuk, setting cerita. Kemudian ada bridging, saya kira penting sekali dalam lead, dalam feature karena dia menghubungkan antara bagian-bagian dan antara paragraf-paragraf supaya dia cerita itu lancar gitu. Meskipun kita flashback kita perlu pakai bridging yang bagus supaya tidak tidak semacam putus atau lepas gitu ya. Lalu isi, lalu ending. Tadi seperti saya bilang sama seperti di kolom saya menyukai ending yang melingkar ya kalau dalam menulis feature. Selalu kembali ke judul itu karena fungsinya sangat kuat untuk mengingatkan pembaca kepada tulisan kita untuk semacam meninggalkan kesan yang lebih kuat ya bagi pembaca terhadap tulisan kita. Saya sini tuliskan apa namanya? Yang penting dalam feature itu adalah alur kawan-kawan ya. Alur itu penting dalam feature. Jadi teman-teman perlu perlu perhatikan bahwa cerita itu harus mengalir. Itu seperti kalau kita feature itu seperti kalau kita mau jalan dari Jakarta ke Yogyakarta,
harus jelas titik-titiknya. Kita mulai dari mana, kita singgah di mana, melewati kota apa, sampai terakhir di Yogyakarta. Nah, itu feature supaya pembaca yang membaca feature kita dia bisa mengikuti alurnya dengan baik gitu ya dan mengerti dengan baik sehingga sampai dengan ujungnya klimaksnya di Yogyakarta. Gitu. Atau kalau kita mau flashback juga tidak apa-apa, tetapi tetap urut-urutannya tetap jelas, gitu ya kawan-kawan ya. Makanya saya menyarankan kalau mau nulis feature itu pakai sistem blok ya. Jadi ya udah kita pakai sistem blok aja. Kalau dia dari Jogja, dari Jakarta ke Yogyakarta melewati 4 kota, maka kita feature-nya kita bikin 4 blok, blok Jogja, blok Jakarta, blok ini Cirebon, blok Semarang, lalu blok Jogja. Dihabiskan, jangan sampai kita tidak kalau jangan sampai kita di awal kita tulis dia berangkat dari Jakarta, kita sudah masuk di Cirebon, kita balik lagi ke Jakarta, itu pembaca itu bingung, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi dengan pakai sistem blok, itu cerita itu selalu maju, tapi juga dalam, gitu. Karena dalam setiap blok dari cerita kita menghabiskan semua informasi semua cerita itu lalu kita melompat ke blok berikut. Ini contoh-contoh judul seperti sama judul dalam apa nama feature itu juga harus memberikan gambaran bagi pembaca ya hindari yang serius ambil dari cerita kalau bisa parodi anekdot. Jadi misalnya ini judul yang saya contohkan di sini lewat samping memburu ringgit. Ini ceritanya kita bikin investigasi tentang para apa pencari kerja ya di Malaysia dia diselundupkan lewat Nunukan gitu ya. Lalu kami kirim kawan ke sana untuk investigasi, lalu kita bikin cerita utamanya tentang begini. Orang maksudnya dia nih, jadi di Nunukan kalau menyelundup ke Malaysia lewat Nunukan itu di sana mereka sebut istilahnya jalur samping. Nah, jadi kami sebut ini lewat samping buru ringgit. Lalu lead harus bisa mempersiapkan pembaca untuk masuk ke dalam cerita yang hendak kita sampaikan, kawan-kawan. Dia memuat informasi, data, kutipan, ataupun bisa juga opini, ya, atau apapun yang paling menarik untuk menarik pembaca kepada setting dari cerita yang mau kita buat gitu ya. Ini saya contoh tulisan saya salah satu dalam satu hal investigasi kami tentang mafia minyak ya di Singapura. Saya ke Singapura lalu mencari orang lalu ternyata orangnya ada di Jakarta ternyata yang penjual minyaknya itu di perusahaan salah satu perusahaan di Jakarta. Lalu saya cari dia tapi tidak ketemu ya. Ternyata sulit sekali ketemu dia. Lalu kita bikin tulisan tentang pencarian itu. Saya kasih judul Jejak Licin Saudagar Minyak ya. Dicari hingga Singapura, ternyata dikendalikan dari sebuah perusahaan yang nama Sulut Jakarta. Lalu leadnya saya pakai ini untuk menggambarkan sulitnya mencari dia. Leadnya saya pakai kronologi dari hari ke hari selama 3 hari saya bagaimana saya mendatangi kantor yang sama untuk cari dia. Tanggal Jumat jadi saya kasih tanggal. Jadi Jumat tanggal sekian cari dia tidak dapat. 10 saya cari dia. Nah, itu baru kemudian nanti setelah ini itu seolah-olah meletakkan settingnya sekaligus. Lalu setelah itu baru kemudian ceritanya berjalan dengan normal. Gitu ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa berinovasi dengan lead. Ya. Yang penting tadi dia menjelaskan cerita, menjelaskan judul. Kemudian yang kedua dia menarik pembaca. Ya. Lalu kutipan ya kawan-kawan. Kutipan itu juga, kalau kita menulis feature, kalau kita menulis berita langsung, kutipan itu fungsinya untuk memperkuat tulisannya, berita, informasi. Tapi kalau kita mau menulis berita apa feature, kutipan itu juga penting untuk membuat cerita itu maju harusnya. Jadi jangan sampai kita membuat kutipan yang menahan cerita. Apa rumah itu apa nama sepi di banyak halamannya tanpa kotor lalu kita cerita saya lalu ada orang di depan rumah lalu saya tanya rumah ini kotor ya lalu orang oh iya rumah ini kotor sekali gitu loh padahal kita sudah di atas kita sudah bilang rumah ini kotor itu bukan kutipan yang bagus karena tidak memajukan cerita gitu ya kawan-kawan ya. Jadi pilihlah kutipan penting buat feature tapi pilih kutipan-kutipan yang menarik yang bisa buat cerita lebih maju ini salah satu contoh tulisan saya ya ini tulisan perjalanan sebenarnya dari ketika saya ke Cina ya judulnya Tulip di Kaki Pohon Gui ini leadnya ini sebenarnya lead ini percakapannya saya taruh di lead tapi modelnya kira-kira begini saya kutipannya tidak panjang tapi saya pilih kutipan-kutipan yang menurut saya membuat cerita ini maju gitu ya kawan-kawan bisa lihat ya wanita setengah baya yang mengamati saya sejak menapaki kawasan pedestrian ya di itu Guilin itu akhirnya mendekat sekarang pukul 11 malam para peduga memenuhi pub dan restoran kecil-kecil di jalan-jalan di pinggir jalan kiri kanan jalan. Sesekali penjaga toko yang pulang melintas dengan sepeda. Message, massage, katanya. Hah? Tadinya saya kira dihendak. Jadi setiap kali kutipan itu dia tidak mengulang lagi apa deskripsi, tapi dia memajukan cerita. Saya lalu beranjak dari kutipan itu. Ya, jadi membuat kutipan itu juga bagian yang menarik untuk sebuah feature, gitu kawan-kawan ya. Lalu anekdot juga penting ya. Kalau kita menulis feature beda dengan opini, beda dengan apa namanya dengan berita langsung yang memang agak lebih apa namanya lebih serius
Kalau feature itu anekdot itu dibutuhkan. Karena feature itu panjang, ya kan dia bercerita tidak langsung ke inti, sehingga kita membutuhkan elemen-elemen yang membuat pembaca itu tertarik untuk terus membaca. Salah satunya adalah anekdot. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari tulisan di Tempo oleh seorang guru kami, namanya Pak Amarjan Lubis. Beliau udah meninggal almarhum. Dia suatu ketika ke Singapura, sebenarnya untuk liburan sebenarnya, bukan tugas kantor, tinggal di tinggal di Geylang, di Geylang, salah satu distrik ya, red district sebenarnya di Singapura. Lalu dia menceritakan perjalanan itu. Nah, salah satu bagiannya itu adalah dia menceritakan tentang pertemuannya dengan salah satu orang di Victoria Street yang namanya ternyata panjang, orang mengaku orang Indonesia, gitu ya. Namanya panjang sekali. Nama saya Abdul Rauf bin Haji Saum bin dan itu sampai tiga, kalau teman-teman bisa lihat di sini, sampai tiga tiga baris ya, 4 baris itu namanya. Lalu kemudian dia tutup dengan satu satu celutukan pendek. Takjub saya dibuatnya. Itu lalu membuat kita tersenyum ya. Kita merasa geli ya. Ada orang mengaku orang desa berkenalkan diri sebagai keturunan sultan gitu. Lalu namanya begitu panjang dan semuanya berisi gelar gitu ya. Nah, ini anekdot semacam ini bukan bukan hal yang penting banget, tetapi dengan kehadiran yang semacam ini membuat tulisan dia itu menjadi menjadi menarik untuk dibaca terus gitu kan. Ada olok-olokan kecil ya yang menggelitik gitu ya kawan-kawannya. Jadi anekdot itu juga bagian yang penting. Lalu satu hal yang juga mau saya sampaikan yang juga penting dari penulisan feature adalah deskripsi. Jadi kalau kita menulis rilis ya, itu barangkali tidak terlalu penting. Rilis itu mungkin paling penting itu menyampaikan secara langsung fakta-faktanya, ya kan, berdasarkan urutan-urutan yang benar. Tapi kalau kalau rilis tadi, deskripsi menjadi penting. Jadi tidak cukup hanya menyampaikan fakta, tapi fakta itu harus diceritakan secara detail, ya, kronologinya, kejadiannya, siapa melakukan apa, bagaimana, gitu ya kawan-kawan. Nah, ini sebagai contoh, ini investigasi sebenarnya. Kita tidak sekedar mengatakan bahwa sebenarnya kalau dalam berita langsung kami bisa bilang aja bahwa oh ternyata polisi di Raja Malaysia itu terlibat dalam penyeludupan orang dari Malaysia dari nunukan ke sana. Mereka juga menerima suap, biasa seringkali menerima suap. Tapi kami memilih menuliskan dalam bentuk feature karena itu kami ceritakan saja. Kami tidak bilang bahwa dia menerima suap, tapi kami cerita bahwa oh kapal ini terganggu di lepas pantai, ada yang gitu kan, ada yang menahan kami, lalu kami sudah di kapal ini. Kebetulan saya kirim anak buah saya, salah satu orang teman Tempo untuk ikut di situ. Lalu dia dia mengalami sendiri, kemudian dia cerita. Lalu benar saja 10 menit kemudian polisi Sarawak itu ditahan. Lalu kami semua tegang, maklum, tertangkap aparat Malaysia berarti bakal dikenai pasal pelanggaran undang-undang anti penyeludupan. Celakanya bisa berkali-kali. Penjara sampai 5 tahun, denda yang besar, dicambuk, setelah itu tetap dideportasi. Tergopoh-gopoh Kahar mengeluarkan telepon selulernya. Terdengar dia meminta seorang untuk datang. Tak sampai 5 menit, 2 speedboat lain yang juga mengangkut pencari kerja ilegal dari Solalo merapat. Tanpa basa-basi, nakoda yang baru tiba mendekati salah seorang aparat Malaysia dan memberikan salam tempel. Keempat polis marin itu mengembalikan semua paspor dan menghilang bersama Seahawk 2101. Jadi kita tidak bilang bahwa di tengah jalan ada terjadi suap menyuap, tapi kita ceritakan apa terjadi. Tapi kemudian pembaca lalu menyimpulkan, oh gitu toh rupanya gitu ya. Nah itu deskripsi. Dalam feature, deskripsi itu penting kawan-kawan ya. Dalam feature. Lalu kemudian penutup, saya kira itu sama dengan tadi di mana-mana. Tadi saya bilang opini maupun feature, saya menyarankan feature itu harus yang berkesan, jadi yang meninggalkan kesan sehingga pembaca setelah selesai dia lalu ingat terus. Lalu kita di feature itu kita berusaha meninggalkan sesuatu yang menurut kita patut untuk menjadi pintu bagi pembaca ini untuk mengingat mengingat apa mengingat tulisan kita kawan-kawannya. Jadi bisa bisa terbuka open ending, tapi bisa juga kembali ke ke apa namanya ke judul ke awal. Nah, ini salah satu judul contoh salah satu contoh open ending ya. Contoh penutup yang open ending ya, dia terbuka begitu kawan-kawannya. Ini bisa dibaca di sini ya. Jadi hingga kini makam TKI ilegal terus tak bertambah. Menurut Blasius, warga Nunukan sering mengubur jenazah TKI tanpa identitas. Biasanya penduduk melihat rambut TKI yang meninggal. Jika kering, berarti berasal dari NTT. Mayoritas Kristiani, lalu dikebumikan di pemakaman Kristiani. Kalau tidak keriting, jenazah kami kubur secara Islam, katanya. Jadi ini tragis kan? Dia menutup feature-nya ini dengan sebuah kisah yang tragis, yang dengan harapan orang ingat bahwa ini yang terjadi dengan trafficking ya, yang masih sangat masif ya di kalangan
pekerja TKI Indonesia gitu. Itu kawan-kawan, saya kira itu akhir daripada presentasi saya. Kalau ada yang mau diskusikan silakan. Ya, halo, Bung Philips. Boleh, Ya, silakan. Mungkin siap. sekedar komentar saja bahwa dari banyak pengalaman kami di NGO, lebih banyak kalau berita-berita kasus misalnya akan lebih cepat diliput oleh media. Sedangkan kalau rilis soal kegiatan, misalnya ada pelatihan, pengembangan sesuatu tentang sumber daya, ya agak lambat diterima. Mungkin ada tips-tips misalnya, ya selain penulisan tadi, mungkin apakah perlu memang pendekatan khusus pada wartawan sehingga misalnya kegiatan-kegiatan NGO yang kadang hanya pelatihan, kadang ada kegiatan rehabilitasi lahan itu cepat ditangkap atau diliput. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Iya. Iya, tadi saya bilang mungkin memang penting untuk melihat value ya dari beritanya, Kakak. Jadi, oke, kita ada NGO kita melakukan rehabilitasi lahan. Mungkin kalau kita bicara soal rehabilitasi lahan, kita harus coba lihat lihat ini lahan berapa besar lahan yang kita rehabilitasi. Terus lahan yang mana? Gitu. Itu coba kita lihat, gitu loh. Lalu apa apa isi rehabilitasi? Maksudnya apa yang kita tanam kembali itu apa itu? Pohon apa, jenis pohonnya segala macam. Karena kita perhatikan dari detil-detil itu kira-kira ada yang apa yang kira-kira kuat untuk kita kita ajukan sebagai sebagai angle, sebagai apa namanya terang sebagai informasi utamanya. Karena kalau misalnya kalau sekedar menceritakan kegiatan kita itu kadang-kadang memang wartawan ini ngapain sih? Karena itu perusahaan-perusahaan tuh banyak tuh mereka tanam tanam mangrove gitu ya. Tanam mangrove lalu bikin rilis. Perusahaan X baru tanam mangrove 5.000 mangrove di sini. Lalu di ini lalu ada penanaman pertama oleh direktur ini. Itu juga kebanyakan ya tidak terlalu diperhatikan oleh media-media terutama media-media besar karena ya itu isinya cuma begitu-begitu aja. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan informasi yang memang penting bagi publik itu apa namanya menjadi menarik. Jadi kalau misalnya penanaman kembali barangkali juga perlu disampaikan itu bahwa ini misalnya hutan apa yang ditanam gitu ya. Apa nilai pentingnya hutan ini sebenarnya bagi masyarakat luas segala macam. Kalau aspek-aspek itu bisa kita tonjolkan, itu mungkin akan menjadi lebih menarik gitu ya. Lalu yang kedua, saya kira memang betul seperti yang saya sampaikan, rilis itu bukan satu-satunya cara untuk bisa bisa apa namanya masuk ke media. Ada banyak cara. Jadi tadi kita bisa bikin konferensi pers, mengundang eh, media itu biasanya lebih mudah. Karena kalau kita undang, biasanya kalau mereka datang, berarti kemungkinan mereka akan menulis gitu kan. Lalu atau kita kita bisa kunjungan media, kita bisa datang sambil cerita, itu bisa langsung. Itu juga bisa tadi kita bisa lakukan. Atau kalau kita memang sudah kenal wartawannya, itu enak juga kalau kita mengundang wartawannya atau ajak ketemu jalan cerita supaya dia bisa lebih jelas paham apa namanya isi daripada informasi yang mau kita sampaikan. Itu bisa kita lakukan juga. Gitu ya. Saya kira mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Diki tadi ya pertanyaannya. Terima kasih banyak juga Bung Philips. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Mas Philip, Ya, bertanya terkait kolom. Tadi kan di contoh ada kutipan yang di kolom itu. Nah, kutipan seperti apa sih yang bisa masuk ke kolom? ya, kutipan. Jadi kutipan yang masuk di kolom itu harusnya kutipan-kutipan yang saya kira sih sebenarnya begini. Semua kutipan itu jenis kutipan itu bisa masuk kolom, tetapi kalau kita memasukkan kutipan ke kolom, kita harus perhatikan ada dua hal saya kira paling penting. Pertama, kutipan ini harus memperkuat argumentasi kita. Ya. Kutipan seperti apa yang memperkuat argumentasi kita? Kutipan dari paling tidak satu. Pertama, orang yang kredibel, ya kan? Orang yang kredibel yang menegaskan tentang data atau informasi atau analisis yang kita buat. Itu ya, itu pertama. Jadi kalau kita menyampaikan data kita tadi, kalau kita menyampaikan memang Cina sekarang memang sedang sangat, misalnya Indonesia sekarang sangat apa kesulitan dalam apa namanya, misalnya dalam membangun rumah sakit di mana-mana karena ketiadaan dana. Lalu kemudian kita mengutip Menteri Pak apa namanya Menteri Kesehatan ya, dia bilang ya memang ada persoalan pendanaan di sana gitu-gitu atau apa gitu kan. Jangan panjang-panjang ya beberapa satu kalimat beberapa kata
Itu saya kira itu bisa diterima tuh. Jadi kita tidak sekedar mengatakan bahwa dia ini, tapi memang ada itu apa argumentasi itu, pernyataan kita tuh didukung oleh oleh Pak Menteri ya dengan pernyataan itu. Atau yang kedua, kalau kita mengutip pernyataan, nah ini pernyataan tokoh atau orang penting, orang yang berpengaruh, yang mau kita jadikan sebagai apa? Sebagai pemanis atau sebagai penarik ya, pembaca supaya percaya bahwa gagasan kita ini tidak receh, gagasan kita ini punya basis yang kuat. Tadi misalnya di depan itu yang kita contoh, salah satu contoh tuh ada orang yang menulis tentang Soekarno begini, gitu ya. Enggak apa-apa tuh. Misalnya kalau kita kita memulai tulisan kita tentang anak muda, kita mengutip dengan Soekarno, apa belikan saya 10 anak muda maka saya akan membangun kembali apa gitu. Itu klise, tapi karena ada Soekarno-nya di situ, lalu itu memberikan suatu warna tertentu pada tulisan kita, misalnya begitu. Jadi saya kira paling tidak ada dua fungsinya itu. Pertama tadi untuk menegaskan apa namanya statement kita, ya, jadi mendukung opini apa namanya argumentasi kita, ya, dengan penegasan-penegasan tertentu. Atau dua, memang kita pakai untuk sekedar mempersuasi atau menarik orang untuk lebih membuat tulisan kita terasa lebih kredibel karena ada ucapan dari orang yang penting, ya. Tapi sama. Jadi untuk kutipan yang pertama tadi untuk menegaskan argumentasi itu kita harus kuncinya adalah orang yang kita kutip itu kredibel. Dia tidak perlu orang yang terkenal, tidak perlu orang pejabat besar, tetapi dia seorang yang kredibel. Artinya orang yang memang kalau memang dalam posisinya, dalam jabatannya atau dalam apa apa namanya kemampuannya, memang dia memang orang yang pantas untuk kasih pernyataan tentang itu. Ya itu pertama. Nah, untuk yang kutipan model kedua, untuk memperkuat tulisan, memperkuat ide, membuat ini lebih menarik, ya itu harus orang yang benar-benar populer, orang yang benar-benar dipercaya oleh publik, yang orang kita tahu bahwa orang ini memang menjadi menjadi acuan bagi publik. Nah, itu bisa kita pakai. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab. Mas boleh satu lagi nggak pertanyaannya? Ya, boleh. Nah, Mas Tirta sering edit ini ya kolom ya. Oh, ya. Kesalahan-kesalahan seperti apa sih yang sebaiknya dihindari jika kita kirim kolom ke media massa? Kesalahan-kesalahan yang dihindari itu pertama sekali itu jangan banyak atau sama sekali jangan sampai ada salah ketik. Ya, itu kalau kalian bilang jorok ya. Kalau tulisan yang jorok itu udah bikin malas editor. Kata tidak itu cuma T, D, K gitu-gitu ya, segala macam. Itu hindari itu, jangan sampai. Itu yang pertama, sederhana sekali. Jangan salah ketik, itu sudah. Lalu kemudian yang kedua, judul tadi. Judul itu harus menggambarkan isi dan isi terus tercermin. Jadi antara judul dan alinea pertama itu harus ada tergambar hubungannya. Kalau saya baca judulnya begini, saya sudah punya bayangan bahwa tulisan Anda akan berbicara soal ini, tetapi saya baca di alinea pertamanya seperti yang kita sudah pekan pertama ya, kalau kawan-kawan ingat ya. Dan itu sudah hal yang lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan judul. Itu saya sudah pasti akan tinggal kawan-kawan. Saya tidak punya waktu untuk baca lebih jauh untuk cari tahu sebenarnya hubungannya di mana sih. Saya nggak akan. Jadi harus itu. Kemudian judulnya sendiri harus harus benar-benar bisa dimengerti dengan mudah. Itu saya kira pertama-tama ya. Ketika saya menimbang opini. Jadi pertama judul dan alinea pertama. Lalu kedua, tulisannya itu tidak kotor ya, tidak kotor, tidak jorok. Nah, setelah itu baru aspek lain saya pertimbangkan tentu saja isinya. Apakah isinya memang kuat, menarik segala macam. Lalu kemudian kalau kuat, menarik segala macam, baru kita masuk ke pertimbangan berikutnya. Apakah ditulis dengan baik, ya, kalimat-kalimatnya baik, tidak kepanjangan dan sebagainya, gitu ya kawan-kawannya. Tapi dua hal itu dulu. Pertama, apa nama judul sama alinea pertamanya itu harus sudah kuat, sejalan ya, terhubung secara logis ya dan menarik, lalu kemudian tidak jorok. Itu aja dulu menurut saya sih dua hal. Yang lain bisa menyusul. Tapi tentu saja sebelum sampai kepada situ, yang paling penting pertama tentu saja bahwa topik atau angle yang kita pilih itu memang harus menarik ya. Jadi jangan sampai tadi bukan angle yang kuat gitu loh. Kalau tulisan kita meskipun kita menulis dengan sangat baik, bersih, tapi kalau angle-nya tidak menarik, tidak kuat, tidak baru, itu juga pasti tidak akan dibaca. Itu bukan dibaca lagi, bahkan sejak awal itu pasti tidak dibaca. Gitu ya, kawan-kawan ya. Saya kira Mbak ya. Baik, terima kasih Kak Alfiah. Boleh satu lagi ya, Mbak Indah? Iya, boleh, Kak. Philips. Oke. Ya, yang dibilang Bung Philips mengenai news value, saya rasa itu yang paling inti dari setiap kita menulis. Karena bukan cuma untuk news aja atau ke media, tetapi di dalam
internal sendiri, kalau tulisan kita itu pertama udah nggak menarik, ya untuk pengambil keputusan di dalam juga males gitu bacanya. Ya, Ya, dan ya, kadang memang antara judul dan isi itu nggak connect. Judulnya ya, apa, isinya apa. Nah, cuman Bung Philips ini kan buat kami yang bukan orang yang terlatih dengan apa ya, dengan media, dan kita nggak dapat pelatihan khusus dan sebagainya, hanya ini ya. Apa sih, memang sudah dengar dari kemarin gitu ya. Tapi apa sih ya, Bung Philips tipsnya supaya kita bisa ya berlatih iya, tapi bagaimana untuk menentukan kalimat pertama yang harus kita ya. apa ya, kita tempatkan dalam dalam tulisan kita sehingga itu bisa menjadi tertarik gitu ya, editornya membaca langsung, oh oh ya, ada kliknya gitu ya. Kadang-kadang kan orang bilang clickbait gitu ya, Bung Philips. Nah, itu gimana sih? Apa tipsnya gitu untuk kami yang non Ya. jurnalis gitu, bukan seorang penulis. Terima kasih. Ya, saya kira akan susah ya. Saya kalau bicara tips yang detail di sini akan susah. Tapi mungkin tipsnya itu pertama begini, bagaimana membuat judul dan alinea pertama itu selaras. Tips paling sederhana adalah ada kata dalam kalimat pertama atau alinea pertama yang mengulang kata atau istilah dalam judul. Itu akan membuat dengan sendirinya dia terhubung kan, ya kan? Kalau di judul ada kata misalnya kemiskinan ekstrim, nanti di alinea pertama itu ada juga frasa kemiskinan ekstrim, itu dengan sendirinya dua bagian ini akan terhubung ya karena dia menggunakan frasa yang sama. Lalu dia secara logik itu pasti terhubung gitu ya. Saya kira itu trik yang paling mudah gitu. Lalu bagaimana supaya menarik? Pertama, ketika saya memutuskan untuk membaca, untuk memeriksa opini kalian ya, kawan-kawan, saya pasti karena pertama-tama sudah tertarik pada judulnya, kawan-kawan. Jadi saya ingin tahu gagasan yang mau Anda sampaikan itu apa. Jadi paling sederhana supaya lead Anda itu menarik itu adalah di lead Anda sedapat mungkin dengan sederhana dan apa namanya ringkas langsung menjelaskan ini gagasan utama saya yang akan saya tuangkan ya dalam tulisan ini apa sih pendapatan saya misalnya saya mau nulis tentang katakanlah apa namanya cara mudah memberantas kemiskinan ekstrim misalnya berantas kemiskinan ekstrim lalu saya sebagai editor tertarik untuk baca. Nah, kalau Anda misalnya di alimat cara yang paling mudah itu di alimat pertama supaya saya lebih tertarik lagi, Anda sudah sampaikan aja langsung di depan bahwa 10 tahun berusaha dengan program khusus pemerintah Indonesia kemiskinan untuk kemiskinan ekstrim di Indonesia malah terus meningkat. Ya, misalnya begitu. Indonesia barangkali perlu belajar dari negara X ya yang dengan cara sederhana bahkan dalam waktu 1-2 tahun menurunkan program kemiskinan. Salah satunya dengan cara ini misalnya. Misalnya, jadi apa artinya kita langsung menyampaikan ide atau opini kita itu di alinea pertama yang secara umum dulu, secara sederhana, lalu nanti kita uraikan di bawah. Nah, dengan menulis itu aja langsung begitu straight itu kan namanya tadi saya bilang itu contoh lead yang menunjuk langsung. Jadi kita langsung menunjuk kepada opini utama kita. Dengan itu aja, karena temanya memang menarik, saya sebagai editor pasti akan tertarik untuk baca. Oh ini dia bilang mencontoh negara X ini. Apa sih yang saya belum pernah dengar ini. Apa sih yang dilakukan oleh negara X? Dan apa relevansinya dengan Indonesia? Bagaimana itu bisa diterapkan di Indonesia? Karena pertanyaan-pertanyaan itu banyak muncul saya. Lalu saya kemudian akan baca lebih jauh ke bawah. Nah kemudian kalau teknik-teknik yang lebih rumit, itu mungkin kita bisa masuk dengan pemaparan data kemiskinan atau data lain atau kita mungkin kalau mau mau yang menyentuh sisi manusiawinya misalnya kita masuk dengan cerita tentang orang miskinnya misalnya. Jadi sebenarnya tidak tidak ada tips yang umum tapi yang saya mau sampaikan lead itu harus disupayakan tadi selaras atau memiliki hubungan logis dengan judul karena orang baca tulisan karena dia pertama-tama lihat judul. Nah, bagaimana caranya kemudian lead itu dikembangkan? Apakah tadi menunjuk langsung, kutipan, deskripsi, cerita, humaniora itu kita bisa kembangkan berdasarkan bahan yang kita punya, kawan-kawan. Tetapi selama itu merujuk kepada judul, ya paling tidak pertama-tama ada sudah itu sudah memperkuat bacaan kita, gitu. Boleh syarat Ya, Pak? Ya, saya Rizal. Jadi saya nyambung sedikit dengan ibu yang tips tadi ya sama kita ini juga awam bukan orang jurnalis. Tapi yang intinya bagi saya kebiasaan membaca itu loh. Nah orang ah, Indonesia itu kan bagaimana kita bisa menilai sebuah
berita atau tulisan dengan model teori yang dipaparkan Pak Philips itu, kalau kita juga ya nggak sering baca gitu kan. Nah, sering membaca berita sering itu melatih juga bagian yang dijelaskan tadi. Nah, itu juga pengalaman saya bagaimana saya bisa menulis. Nah, itu tadi bagaimana saya bisa membaca dulu, memahami itu, memahami bentuk-bentuk itu. Kalau membaca aja kita kurang, gimana bisa menulis? Karena dua hal yang berkaitan kalau saya. Nah, itu barangkali Pak Philips yang dijelaskan Bapak tadi itu mungkin pemahaman Ibu tadi itu secara teori iya sih. Tapi kalau kita nggak sering latihan juga nggak dapat kita. Ya, Itu Pak. ya, setuju. Oke. Oke, sebelum closing statement dari Bung Philips dan info dari aku boleh minta teman-teman untuk nyalain videonya ya. Oke, kita foto bersama dulu. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Bung Philips sudah siap? Oke. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Closing statement dari Bung Philips dulu ya. Silakan Bung Philips. Kita kan minggu depan itu akan berlatih ya kawan-kawan ya. Jadi seperti pekan lalu, saya minta kawan-kawan kalau ada yang bisa, mungkin silakan bikin salah satu. Mau bikin rilis, mau bikin feature, atau mau bikin opini, tolong ditulis ya. Kemudian kirim ke saya ya. Nanti tadi saya periksa, nanti kemudian kita bahas di pertemuan pekan depan yang memang isinya latihan. Gitu ya kawan-kawan ya. Itu nanti saya juga akan buat catatan. Nanti saya kirim juga secara pribadi yang catatan yang lebih lengkap, lebih detail untuk masing-masing kawan-kawan. Saya kira itu, saya berharap sih mudah-mudahan apa yang kita, memang tidak lengkap karena kita bicara tentang 3 hal ya, tentang menulis rilis, opini, sama feature, 3 hal yang sebenarnya sangat luas dalam waktu 2 jam, nggak cukup sama sekali. Tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran kawan-kawan tentang bagaimana sih bisa menembus atau menulis untuk media massa. Saya kira itu kawan-kawan. Selamat siang semua. Baik, terima kasih banyak Bung Philips atas materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat buat kita semua ya. Saya sedikit ada info. Untuk sesi 5 itu ada pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Di jam yang sama ya teman-teman ya. Jam 9 sampai jam 11 WIB. Seperti biasa juga materi sesi 4 dan videonya akan di-share melalui newsletter atau teman-teman bisa akses di lingkarmadani.id ya teman-teman ya. Untuk sesi kelima itu nanti kita latihan menulis opini dan feature ya. Tadi ada tugas dari Bung Philips. Jangan lupa dikirim ya teman-teman ya ke emailnya Bung Philips, philipus.parera@gmail.com. Nanti akan saya kirim ke grup atau kalau nggak ada di dalam grup mungkin saya akan kirim via personal melalui Fahira atau saya sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas keikutsertaan hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih Bung Philips, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima Ya, kasih terima Bung kasih kawan-kawan semua. Philips. Terima Ya, kasih Kak terima Indah. kasih semua. Terima kasih Ya, kawan-kawan. ya, Terima selamat kasih ya. siang. Sampai jumpa. Ya, ya.